Bab 1431. Ketika King Yanjing selesai berbicara, tatapannya dengan dingin jatuh ke Fu Tuzuan. Grand Elder cukup mengesankan, dia bahkan bergerak melawan junior. Suara dingin King Yanjing berduri saat bergema. Dengan ekspresi dingin, Fu Tuzuan mendengus, "Junior. Klan Buddha kuno saya tidak memiliki junior yang sombong. Jika saya tidak bergerak hari ini, saya khawatir putra Anda itu akan benar-benar membalikkan klan Buddha kuno." Petik 2. Namun, King Yanjing membantah, "Apakah menurutmu aku tidak mengetahui karakter Cener? Alasan mengapa dia melakukan ini semua karena dipaksa oleh kalian." Ketika Fu Tuzuan mendengar kata-kata itu, wajahnya langsung tersapu amarah dan dia berteriak, "King Yanjing, beraninya kamu tersesat sekarang, dan aku pasti akan menangkap dan menghakimi pendosa itu karena berani mengacaukan klan Buddha kunoku. Di masa lalu, saya melatih kesabaran demi melindungi Cener. Sekarang kalian telah menantang garis bawahku berkali-kali, aku akan melihat bagaimana kalian berani menyentuh putraku sebelum aku." Alis King Yanjing berkerut saat dia meraung. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki penampilan yang hangat dari sebelumnya, itu digantikan dengan aura dingin yang membuat banyak orang dari klan Buddha kuno merasa takut, karena mereka belum pernah melihat King Yanjing marah, terutama terhadap Grand Elder. Terbukti, bahkan wanita paling lembut pun akan berubah menjadi harimau ganas bagi anaknya. "King Yanjing!" Fu Tuzuan berteriak. Dia tidak pernah menyangka bahwa King Yanjing akan begitu pantang menyerah hari ini, dia bahkan tidak memberinya wajah apapun. "Karena kamu bersikeras-keras kepala, maka aku akan menangkapmu, ibu dan anak bersama-sama." Fu Tuzuan menyalak. Sebagai orang yang berkuasa di klan Buddha kuno, dia memandang aturan klan sebagai langit. Namun, tindakan King Yanjing telah mengabaikan aturan klan, jadi bagaimana dia bisa mentolerirnya? Bersamaan dengan suaranya, sebuah pancaran keluar dari tubuhnya dan terbentuk menjadi roda hitam putih besar yang menyerap kekuatan penghancur saat berputar. Pada saat ini, penguasa surgawi suci dari klan Buddha kuno ini akhirnya melepaskan kehebatannya tanpa menahan diri. Tekanan dari amarahnya langsung menyelimuti langit dan bumi, menyebabkan beberapa penguasa surgawi merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena tekanan. Rasanya seperti gunung menekan tubuh mereka, membuat mereka merasa berat. Aku juga sudah cukup menanggung ini. Hari ini, saya secara pribadi akan mengalami kemampuan Grand Elder." King Yanjing tidak mundur dari Fu Tuzuan yang marah, tetapi melangkah keluar. Dia langsung keluar dari jangkauan arai spiritual pelindung. Dia jelas menghina tentang meminjam kekuatan dari arai spiritual pelindung. Saat dia melangkah maju, seluruh wilayah tiba-tiba menjadi gelap dan berjuta segel spiritual berkedip-kedip seperti bintang di langit. Menghentakkan kakinya, Fu Tuzuan menyebabkan tanah bergetar dan roda hitam putih di bawah kakinya dengan cepat menyusut ukurannya. Meskipun telah menjadi kecil, warna-warna yang kental pada roda itu menakutkan. Sedemikian rupa sehingga jejak cahaya darinya bisa membuat penguasa surgawi biasa merasa takut. Melambaikan tangannya, roda hitam putih melesat keluar, dan saat berputar, retakan muncul di ruang di sekitarnya. Ketajaman adalah sesuatu yang bahkan naga sejati tidak berani menerimanya secara langsung. King Yanjing dengan cepat membentuk segel dan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah berkembang menjadi ribuan arai spiritual antara langit dan bumi. Ketika roda hitam putih memasuki arai spiritual, dengan cepat merobek segalanya. Namun, saat melewati arai spiritual, kekuatannya juga cepat habis sebelum menghilang. Meskipun konfrontasi mereka mempesona, fluktuasi samar yang dipancarkan menyebabkan banyak penguasa surgawi gemetar. Jika pertempuran dilakukan tanpa mempedulikan lingkungan mereka mungkin akan menghancurkan seluruh pagoda Rilem. Ini semua berkat Grand Elder bahwa saya bisa menjadi leluhur arai spiritual Saint Great. Jadi hari ini, saya harus meminta Grand Elder untuk menguji kekuatan arai leluhur arai spiritual Saint Great saya. King Yanjing dengan dingin berbicara, dan pada saat berikutnya, banyak segel spiritual menyatu ke ruang angkasa dan arai spiritual mulai menyebar. Hanya dalam beberapa saat, itu sudah menyelimuti seluruh langit dan bumi. Meskipun arai spiritual memiliki jangkauan yang luas, itu hanya menyelimuti Fu Tuzuan. Meskipun sisanya juga berada dalam jangkauan arai spiritual, mereka berada di dunia lain dalam arai spiritual. Arai spiritual besar ini tampaknya telah menjadi dunia yang sangat besar, dan tidak ada yang bisa melarikan diri kecuali mereka menerobos arai spiritual.
Semua orang melebarkan mata mereka saat mereka melihat array spiritual. Sudah jarang melihat Saint Heavenly Sovereign bergerak, dan leluhur array spiritual Saint Great bahkan lebih jarang. Hari ini, perjalanan mereka tidak sia-sia, menyaksikan dua orang suci bertarung. Berdiri di array spiritual, ekspresi Futusuan secara bertahap berubah serius. Bahkan seseorang seperti dia tidak berani meremehkan array spiritual dari leluhur array spiritual Saint Great. Saat dia menyipitkan matanya, pancaran cahaya muncul dari dalam dunia array spiritual ini dan 9 matahari perlahan terbentuk. Tampaknya ada 9 gagak emas kuno di dalam matahari. Mereka mengeluarkan teriakan dan menghembuskan api dari mulut mereka yang bersuhu tinggi, menyebabkan dunia ini mencair dari suhu tinggi. Suhu ini bahkan bisa melelehkan tubuh penguasa surgawi suci. Tiba-tiba, tangisan tajam bergema dari 9 matahari dan sinar api yang membakar turun ke arah Futusuan. Ekspresi Futusuan muram sebelum tangannya menyatu. Saat aura hitam dan putih tersapu dari lengan bajunya, mereka membentuk naga hitam dan naga putih, yang meraung sambil melepaskan dua sinar warna berbeda ke arah api. Saat mereka bentrok, dunia array spiritual tiba-tiba mulai bergetar dengan fluktuasi destruktif yang menyapu. Sedemikian rupa sehingga bahkan mereka yang berada di luar array spiritual bisa merasakan suhu bertiup ke tubuh mereka, membuat mereka merasakan sensasi nyeri yang menyengat. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya itu di dalam array spiritual. Berdiri di langit, jubah King Yanjing berkibar saat dia melihat dua naga yang telah dibuat Futusuan, sebelum tangannya menyatu. Kilangan dunia 9 matahari, 9 gagak emas berteriak dan mereka terbang ke bawah, mengelilingi Futusuan. Saat api berkobar, 9 matahari berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kuali emas besar. Bersamaan dengan nyala api yang sangat deras, kuali itu menjebak Futusuan. Api emas berkumpul dengan keras di kuali. Api yang memenuhi dunia dengan cepat berada saat mereka mulai menarik kembali. Menghadapi adegan ini, bahkan Futusuan memasang ekspresi muram. Api emas yang berada pada akhirnya digantikan dengan 9 tetes emas magma yang diam-diam melayang. Meskipun mereka tampak tidak berbahaya, hanya Futusuan yang tahu bahwa jika 9 tetes magma jatuh ke salah satu dataran bawah, semua dataran bawah akan terbakar menjadi abu. Pergi. King Yanjing mengacungkan jarinya dan 9 tetes magma melesat ke arah Futusuan. Saat Futusuan mundur, dia melambaikan tangannya dan naga hitam dan putih terjalin. Pada saat berikutnya, teriakan bergema darinya, "Gua Buddha." Aura hitam dan putih dengan keras beredar dan membentuk lubang hitam dan putih. Saat 9 tetes magma melesat ke dalam gua, ekspresi Futusuan berubah drastis di saat berikutnya. Itu karena lubang hitam dan putih itu bergetar hebat sebelum meledak. Jamur emas besar naik di langit dan gelombang kejut emas menyapu, membawa kehancuran ke dunia. Array spiritual bergetar hebat, dengan semua wajah penonton menjadi pucat saat mereka menyaksikan gelombang kejut dari luar. Mereka semua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa jika array spiritual hancur dan gelombang kejut menyebar, kebanyakan dari mereka akan menjadi abu. Tapi untungnya, gelombang kejut hanya mencapai perbatasan dunia di dalam array spiritual sebelum menghilang. Semua orang langsung mengarahkan pandangan mereka dan melihat kumis Futusuan terbakar. Tidak hanya itu, darah dan dagingnya telah hangus karena luka bakar. Adegan ini membuat banyak ahli tercengang. Orang harus tahu bahwa fisik penguasa surgawi suci sangat menakutkan. Namun meski begitu, Futusuan dibiarkan dalam keadaan yang tampak menyedihkan. Array spiritual Saint Great benar-benar menakutkan, banyak orang berseru dalam hati. Sebelum array spiritual Saint Great, siapapun yang jatuh ke dalamnya hanya bisa menunggu kematian. Di bawah perhatian semua orang, wajah Futusuan muram. Dia memandang King Yanjing dan menegur, "King Yanjing, kamu benar-benar ingin keras kepala." King Yanjing dengan dingin membantah, "Apakah aku akan berdiri di samping dan melihatmu menggertak anakku?" Wajah Futusuan pucat setelah mendengar kata-katanya, lalu dia berkata dengan nada muram, "Bagus, bagus. Karena kamu berniat keras kepala, maka jangan salahkan aku hari ini." Mengambil napas dalam-dalam, suaranya bergema di seluruh alam pagoda, "Saya meminta pagoda leluhur." Bab 1432. Saya meminta pagoda leluhur. Ketika suara dingin Futusuan bergema, para penonton masih bisa mempertahankan ketenangan mereka. Tetapi klan-klan Buddha kuno tidak bisa membantu mengubah ekspresi mereka. "Sial!" Grand Elder memanggil pagoda leluhur. King Xuan dengan cemas berteriak.
Ekspresi King Tian juga tidak enak dilihat. Pagoda leluhur adalah salah satu kartu truf terkuat dari klan Buddha kuno, dan justru karena pagoda leluhur itulah klan Buddha kuno dapat duduk kokoh sebagai salah satu dari 5 klan kuno dan tidak menjadi sasaran orang lain. Dengan pagoda leluhur, bahkan penguasa surgawi suci akan takut akan hal itu. Saat itu, ketika King Yanjing bertarung dengan Grand Elder telah memanggil pagoda leluhur untuk menekan King Yanjing. Saat ini, Grand Elder jelas tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan pagoda leluhur untuk menekan King Yanjing sekarang. Dia sebenarnya terpaksa menggunakan pagoda leluhur. Ketika Mahayu melihat pemandangan ini, dia tersenyum. Dia lebih dari bersedia untuk menonton pertarungan antara 2 orang suci dari klan Buddha kuno. Yang terbaik adalah jika keduanya bisa jatuh, karena klan Buddha kuno akan jatuh dari salah satu dari 5 klan kuno karena itu. Di sisi lain, dia juga tidak memiliki kesan yang baik tentang King Yanjing. Saat itu, klan Buddha kuno awalnya ingin menghubungkan klan mereka melalui pernikahan dengan kakak laki-lakinya, Mahatian. Tetapi pada akhirnya, King Yanjing keras kepala dan membatalkan pernikahan. Bagi Mahayu, itu sangat memalukan bagi klan Maha kuno mereka. Sekarang, biarkan aku melihat bagaimana King Yanjing akan menolak ini. Fondasi klan kuno bukanlah sesuatu yang bisa diguncang oleh penguasa surgawi suci. Mahayu menarik dadanya dan mencibir. Jika King Yanjing ditekan di dalam pagoda leluhur, maka Mu Chen pasti tidak akan bisa lepas dari nasib penjara. Mu Chen juga merasakan tatapan lain dan merajut alisnya. Jika Fu Tusuan benar-benar akan mengandalkan pagoda leluhur, maka dia hanya bisa mencari bantuan dari Kaisar Api dan leluhur bela diri. Tidak peduli apa, terlepas dari apa yang dia gunakan, dia akan membawa ibunya pergi bersamanya. Fu Tusuan, apakah menggunakan pagoda leluhur satu-satunya hal yang kamu kuasai? King Yanjing dengan dingin berkata sambil menatap Fu Tusuan. Mendengar penghinaan dalam nada suaranya, wajah Fu Tusuan pucat pasi. Jika bukan karena Anda dan putra Anda yang terus-menerus menantang garis bawah klan Buddha kuno saya tidak akan menggunakannya. Jadi kamu pantas mendapatkannya. Dengan tatapan dingin, King Yanjing dengan dingin berkata, baiklah, karena kamu bersikeras untuk menjadi keras kepala, maka datang dan cobalah. Kamu masih bersikeras untuk menjadi keras kepala. Fu Tusuan mendengus dan tangannya menyatu. Seketika, semua orang bisa merasakan tekanan yang menakutkan, dan itu adalah sesuatu yang bahkan membuat penguasa surgawi lainnya gemetar. Bahkan energi spiritual dalam tubuh mereka dilepaskan secara tak terkendali untuk melindungi diri mereka sendiri. Semua orang terkejut di wajah mereka ketika mereka merasakannya. Jika pagoda leluhur datang ke arah mereka, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Klan Buddha kuno benar-benar layak mendapatkan reputasi mereka untuk memiliki kartu truf yang begitu menakutkan. Para ahli yang kuat itu menghela nafas. Mereka tahu bahwa bahkan penguasa surgawi suci hanya bisa melarikan diri saat menghadapi pagoda tua itu. Sepertinya Fu Tusuan benar-benar marah kali ini. Saat pagoda jatuh dengan lembut, secara bertahap turun ke dunia arai spiritual yang dibentuk oleh King Yanjing. Arai spiritual sebenarnya tidak mampu menahan pagoda, dan membiarkannya masuk. King Yanjing, saya awalnya berpikir bahwa Anda akan merenungkan kesalahan Anda setelah bertahun-tahun. Tapi pada akhirnya, tidak ada perubahan dalam dirimu. Karena itu masalahnya, maka aku akan memenjarakanmu sampai kamu tahu kesalahanmu. Kata Fu Tusuan, keras kepala. King Yanjing mencibir, Fu Tusuan, kamu tidak pernah cocok untuk menjadi Grand Elder. Lihatlah waktu Anda sebagai Grand Elder. Posisi Patriark telah kosong tanpa pewaris. Garis darah Xuan dan Mo memegang semua sumber daya di klan, dan tidak peduli dengan klan berbakat lainnya, menyebabkan klan Buddha kuno menjadi yang terlemah dari 5 klan kuno. Semua ini karena kekeras-kepalaanmu. Mendengar kata-katanya, Fu Tusuan langsung menjadi marah dan dia menyalak, omong kosong. Pergilah ke pagoda leluhur. Wajahnya pucat dan segelnya berubah. Pagoda langsung muncul di atas King Yanjing. Meskipun lambat, itu turun menuju King Yanjing. Pagoda tua itu sangat aneh, seolah-olah telah menentukan hasilnya saat turun. Tidak peduli bagaimana seseorang mencoba untuk melarikan diri, itu adalah upaya yang sia-sia. Namun, King Yanjing tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya ketika dia menghadapi pagoda. Dia hanya menatap Fu Tusuan dengan kilatan kekecewaan di matanya. Kaulah yang seharusnya tenang. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendorong ke arah pagoda leluhur yang turun.
Tak lama setelah itu, banyak orang tercengang. Pagoda leluhur benar-benar berhenti, melayang di atas King Yanjing. Apa? Klan-klan Buddha kuno langsung tercengang, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bahkan sesepuh dari garis keturunan King memiliki kengerian di wajah mereka. Apa yang baru saja mereka saksikan? King Yanjing benar-benar mengendalikan pagoda leluhur. Orang harus tahu bahwa hanya Patriark dan Grand Elder yang bisa mengendalikan pagoda leluhur, jadi bagaimana King Yanjing bisa memerintahkannya? Kamu. Fu Tusuan juga terkejut dengan matanya yang melebar. Jarinya gemetar sambil menunjuk ke arah King Yanjing. Dia tidak bisa berbicara karena shock. Bagaimana kamu bisa memimpin pagoda leluhur? Lama kemudian, Fu Tusuan akhirnya pulih dari keterkejutannya dan dia berkata dengan susah payah. Melirik ke arahnya, King Yanjing menjawab, ini adalah terakhir kalinya Anda memimpin pagoda leluhur. Wajah Fu Tusuan berubah drastis sebelum dia mencoba mengubah segelnya untuk mengendalikan pagoda leluhur. Tapi kali ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba, pagoda leluhur hanya duduk diam di atas King Yanjing tanpa bergerak dan tidak memperhatikan perintahnya. Dengan perubahan besar dalam ekspresinya, Fu Tusuan mundur selangkah dan dia berseru, bagaimana mungkin? Namun, mata King Yanjing tidak berfluktuasi saat dia menjelaskan, ketika setiap Grand Elder dari klan Buddha kuno kita mencapai akhir masa hidup mereka, mereka akan disempurnakan oleh pagoda leluhur dan meninggalkan keinginan mereka di dalamnya. Ini juga alasan mengapa pagoda leluhur begitu kuat. Itu berarti kesadaran leluhur kita juga tertinggal di dalamnya, dan secara bertahap, pagoda leluhur telah membentuk kesadarannya sendiri. Apa yang saya lakukan adalah melaporkan perbuatan Anda di klan Buddha kuno selama waktu penjara saya. Singkatnya, saya mengadukan Anda. Pagoda leluhur ada untuk klan Buddha kuno, dan para leluhur juga berharap penguatan klan Buddha kuno. Jadi, mereka memberi saya tanggapan. Melihat Fu Tusuan dengan dingin, mereka sangat tidak senang denganmu. Fu Tusuan tampak seperti dipukul dengan pukulan berat. Dia tidak pernah menyangka bahwa manajemennya akan menyebabkan ketidakbahagiaan leluhur mereka. Bukankah itu berarti bahwa apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun ini salah? King Yanjing melanjutkan dengan ekspresi tenang, menurut aturan klan, siapapun yang memimpin pagoda leluhur adalah Grand Elder yang baru. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah Grand Elder yang baru. Petik 2. Kata-katanya langsung memicu gelombang di klan-klan Buddha kuno. Mereka tidak tahu mengapa, hanya dalam beberapa menit, bahkan Grand Elder mereka telah berubah. Klan dari Xuan dan Mo Blood Lines pucat. Saat King Yanjing menjadi Grand Elder, mereka tidak akan memiliki waktu yang baik di depan. Sebaliknya, King Bloodline meledak dengan sorak-sorai. Bahkan sesepuh memakai ekspresi gembira. King Yanjing tidak mau mengambil pos di masa lalu. Kalau tidak, dia bahkan mungkin menjadi patriark klan Buddha kuno. Ekspresi Fu Tusuan membosankan. Dia masih belum pulih dari kenyataan bahwa para leluhur tidak senang dengannya. Tetapi setelah waktu yang lama, ekspresinya berangsur-angsur tenggelam, dan dia bahkan terlihat telah tumbuh jauh lebih tua. Melihat King Yanjing, Fu Tusuan berkata dengan nada yang rumit, posisi Grand Elder awalnya milikmu, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan mengambil inisiatif untuk merebutnya. Dengan mendengus dingin, King Yanjing membantah, ini semua untuk anakku. Kalau tidak, siapa yang ingin menjadi Grand Elder? Jadi, sudahkah kamu memutuskan untuk mundur sebagai Grand Elder? Semua orang dengan cemas mengarahkan pandangan mereka ke Fu Tusuan. Jika yang terakhir tidak mau, maka pertempuran besar kemungkinan besar akan terjadi di klan Buddha kuno. Pada akhirnya, bahkan ada kemungkinan kedua orang suci akan jatuh dan menyebabkan klan berantakan. Jika itu terjadi, itu akan menjadi kerusakan besar pada klan Buddha kuno. Setelah keheningan yang lama, Fu Tusuan menghela nafas panjang dengan senyum pahit. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku keras kepala? Karena saya telah memperlakukan aturan klan seperti surga, bagaimana saya bisa melawannya? Mulai hari ini dan seterusnya, saya telah memutuskan untuk berkultivasi secara tertutup. Jika klan Buddha kuno dapat berkembang lebih baik di tangan Anda, maka mungkin saya salah. Dan kamu akan menjadi Grand Elder baru dari klan Buddha kuno. Bab 1433. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Grand Elder dari klan Buddha kuno akan diubah tepat sebelum mereka. Klan dari Xuan dan Mo Blood Lines bertukar pandang dan mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa saat King Yanjing menjadi Grand Elder, dua garis keturunan mereka tidak akan bisa bertindak tanpa rasa takut lagi.
Tapi sesepuh dari Xuan dan Mo Bloodlines saat ini sedang ditekan oleh Mu Chen. Dengan demikian, mereka bahkan tidak bisa mengajukan keberatan, mereka juga tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Meskipun cabang-cabang lain merasa tidak dapat dipercaya, itu lebih dapat diterima, karena Qing Yanjing memenuhi syarat untuk menjadi Grand Elder dengan kekuatannya, dan di samping ketidakpuasan mereka dengan garis keturunan Xuan dan Mo. Jadi, itu adalah kabar baik bagi mereka. Klan dari King Bloodline semua bersorak. Meskipun menjadi Grand Elder berarti bahwa Qing Yanjing harus dikeluarkan dari garis keturunan untuk mempertahankan keputusan yang adil, itu masih merupakan berita bagus bagi mereka. Setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang penindasan garis darah Xuan dan Mo. Menarik, Yao Chen dan Lin Diao juga terkejut melihat adegan ini, sebelum mereka berdua tersenyum. Siapa yang bisa menduga bahwa situasi akan berkembang dengan cara ini? Mereka awalnya berpikir bahwa Qing Yanjing akan menderita dari pagoda leluhur, tetapi dia benar-benar menjadi Grand Elder baru dari klan Buddha kuno saat ini. Mereka tahu bahwa masalah ini akhirnya berakhir, dan Qing Yanjing dapat menekan semua suara di klan dengan kekuatannya. Tes, orang tua bodoh yang tidak berguna. Mahayu merajut alisnya dan mengutuk. Dia awalnya berharap untuk pertempuran antara Futu Xuan dan Qing Yanjing. Pada akhirnya, dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Lebih jauh lagi, Futu Xuan tidak hanya tidak memperjuangkannya kembali, dia bahkan menerima hasilnya. Mu Chen juga terkejut dengan acara ini, dan ekspresinya menjadi aneh. Dia awalnya bermaksud untuk mendapatkan ibunya dan meninggalkan klan Buddha kuno, tetapi dia entah bagaimana menjadi tetua agung klan sebagai gantinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Chen menggaruk kepalanya, dan tersenyum pahit. Sementara semua orang terkejut, tatapan Qing Yanjing mereda setelah melihat Futu Xuan dengan damai menyerahkan posisi Grand Elder. Jika Futu Xuan telah mengabaikan aturan dan membalas, maka dia mungkin harus menggunakan pagoda leluhur dan dengan paksa memenjarakan yang pertama. Jika itu masalahnya, maka itu akan menjadi fluktuasi yang signifikan dalam klan Buddha kuno. Selanjutnya, itu akan setara dengan kehilangan penguasa surgawi suci. Orang harus tahu bahwa setiap penguasa surgawi suci adalah pilar klan Buddha kuno, dan kehilangan salah satu dari mereka dapat merusak fondasi klan. Ini juga alasan mengapa Futu Xuan dan tetua lainnya tidak berani memaksanya meskipun dia dipenjara. Setidaknya kamu bukan orang bodoh. Meskipun ekspresinya telah mereda, nada suaranya masih dingin. Dia merasa marah tentang bagaimana Futu Xuan mencoba menangkap Mu Chen di masa lalu. Saat dia berbicara, arah spiritual di sekitarnya berfluktuasi dan menghilang, berubah menjadi berjuta segel spiritual sebelum mereka kembali ke lengan bajunya. Itu adalah aturannya. Kalau tidak, saya tidak akan mengakhirinya dengan mudah. Futu Xuan menanggapi dengan nada pantang menyerah dengan wajah pucatnya membeku. Namun, dia tidak merasa terlalu baik. Dia melirik kekacauan dan melambaikan lengan bajunya. Karena kamu adalah Grand Elder sekarang, kamu akan menangani kekacauan ini. Aku tidak akan peduli tentang apapun lagi. Setelah itu, pandangannya menyapu Mu Chen, yang terakhir bisa merasakan tatapan rumit Futu Xuan. Saya harap putra Anda tidak akan menyia-nyiakan 9 pulsa surgawi. Mendengar kata-katanya, Qing Yanjing langsung mendengus, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Putraku sendirian tanpa sumber daya dari klan Buddha kuno dan sampai sejauh ini. Prestasinya di masa depan akan melebihi siapapun sejak zaman kuno. Petik 2. Futu Xuan ingin menertawakan kata-katanya, tetapi memikirkan pencapaian Mu Chen, yang terakhir memang melampaui semua orang di generasi muda. Belum lagi dia bahkan membangun segalanya dari nol sendirian dan benar-benar berbakat. Dengan demikian, dia hanya bisa mendengus dan terbang menuju kedalaman alam pagoda, menghilang dalam sekejap mata. Begitu Futu Xuan pergi, suasana tegang di wilayah ini akhirnya mereda. Kami menyambut Grand Elder. Ketika suasana mereda, klan dari garis keturunan Qing meraung. Tak lama setelah itu, klan cabang dan bahkan garis keturunan Xuan dan Mo mengikuti. Ketika Qing Yanjing melihat salam mereka, dia melambaikan tangannya. Grand Elder, saya ingin tahu apakah Anda bisa membiarkan tetua dari 2 garis keturunan kita keluar. Klan dari Xuan dan Mo Bloodlines akhirnya, dengan hati-hati bertanya setelah beberapa keraguan. Menurunkan kepalanya untuk melihat pegunungan di tanah, Qing Yanjing tiba-tiba merasakan sakit kepala. Pekerjaan Grand Elder benar-benar tidak nyaman. Namun, dia tidak mungkin membiarkan sesepuh dari 2 garis keturunan ditekan, atau seseorang mungkin akan mempermasalahkannya. Karena itu,
dia melambaikan tangannya dan gunung-gunung itu terangkat sebelum melonjak ke langit. Ketika gunung naik, lusinan siluet langsung terbang keluar. Mu Chen, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Setelah bebas, rambut Xuan Guang berantakan dan dia menatap Mu Chen dengan marah. Tetapi segera setelah itu, Xuan Guang tiba-tiba merasakan keheningan di seluruh wilayah sebelum dia melihat tetua lain dari garis darah Xuan mencoba memberinya sinyal mata. Karena itu, dia tertegun sebentar sebelum mendengar suara dingin datang dari langit. Oh, apa yang akan kau lakukan pada anakku? Xuan Guang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Qing Yanjing, hatinya bergetar dan dia berseru, Qing Yanjing, mengapa kamu di sini? Motong juga bingung dengan ketakutan di matanya. Pada saat yang sama, tatapannya terus mencari siluet Futu Xuan, mencoba menanyakan alasan mengapa Qing Yanjing ada di sana. Dengan dingin melirik mereka, Qing Yanjing mengumumkan, mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah penatua agung dari klan Buddha kuno. Futu Xuan telah memilih untuk berkultivasi secara tertutup. Xuan Guang dan Motong langsung tercengang dengan ketidakpercayaan di mata mereka saat mereka tergagap. Bagaimana ini bisa terjadi? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Mereka hanya ditekan untuk waktu yang singkat, jadi bagaimana seluruh situasi berubah pada saat mereka dibebaskan. Mereka melihat sesepuh dari Xuan dan Moblut Lines, yang memasang ekspresi pahit, tapi tidak ada yang membantah kata-katanya. Ketika Xuan Guang dan Motong pulih, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu akan berkembang dengan cara ini. Dengan Qing Yanjing menjadi penatua agung dan memegang otoritas klan Buddha kuno, mereka tidak akan dapat mencoba lagi di masa depan, kecuali mereka dapat mengambil langkah itu ke alam penguasa surgawi dan bersaing untuk patriark posisi, sambil bersaing melawan Qing Yanjing. Meskipun mereka berada di alam penguasa surgawi abadi fase akhir, mereka tahu bahwa itu mungkin langkah yang mungkin tidak dapat mereka ambil selama hidup mereka. Memikirkan penindasan masa lalu mereka terhadap garis darah Qing, dan sikap mereka terhadap Qing Yanjing dan Mu Chen, bahkan Xuan Guang dan Motong tidak bisa menahan perasaan pusing. Mereka tahu bahwa Xuan dan Moblut Lines tidak akan memiliki waktu yang baik di depan mereka. Terlepas dari kekacauan di hati mereka, mereka berdua masih menjadi kepala garis keturunan mereka. Dengan demikian, mereka menekan emosi mereka dan memaksakan senyum ke arah Qing Yanjing. Karena itu masalahnya, maka kami memberi salam kepada Grand Elder. Ekspresi Qing Yanjing dingin sebelum dia dengan santai menganggukkan kepalanya. Dia membenci Xuan Guang dan Motong, tetapi mereka berdua, bagaimanapun, adalah kepala dari garis keturunan mereka sendiri. Jadi jika dia berurusan dengan mereka berdua, itu akan membawa ketidakbahagiaan bagi klan. Jadi, dia tidak bisa terburu-buru saat ini. Selama dia memegang posisi Grand Elder, ada banyak peluang untuk menekan dua garis keturunan di masa depan dan menghabiskan keuntungan mereka. Kembali dulu, mendengar suara Qing Yanjing, Xuan Guang dan Motong dengan pahit menganggukkan kepala mereka sebelum memimpin sesepuh di bawah mereka kembali ke berbagai gunung mereka. Melihat para tamu, rasa dingin di mata Qing Yanjing berangsur-angsur surut dan kembali menjadi hangat. Saya membiarkan semua orang menonton lelucon hari ini. Kompetisi Bloodline akan berakhir hari ini, dan semua orang dapat tinggal di klan saya selama beberapa hari untuk memungkinkan kami melakukan pekerjaan kami sebagai tuan rumah. Suara Qing Yanjing hangat, tetapi karena semua orang telah menyaksikan kehebatannya beberapa saat yang lalu, mereka dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tatapannya beralih ke Yao Chen dan Lin Diao dengan ekspresinya menjadi lebih hangat. Terima kasih banyak kepada kalian berdua karena telah menjaga Chener. Jika ada kesempatan di masa depan, saya secara pribadi akan melakukan perjalanan ke wilayah api tak berujung, dan alam bela diri dan mengunjungi Kaisar Api dan leluhur bela diri. Petik 2. Menghadapi leluhur arai spiritual Saint Great, bahkan Yao Chen dan Lin Diao harus menunjukkan rasa hormat mereka, jadi mereka menganggukkan kepala sambil tersenyum. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka menghela nafas dalam hati. Mereka awalnya ingin menonton kompetisi garis darah, tetapi siapa yang menyangka bahwa mereka akan menyaksikan pertunjukan akbar. Mulai hari ini dan seterusnya, klan Buddha kuno benar-benar berbeda. Adapun Mu Chen, namanya mungkin akan bergema di seluruh dunia 1000 besar di masa depan, dan selain seorang ibu, yang merupakan Grand Elder dari klan Buddha kuno, tidak akan ada banyak orang yang berani menyinggung perasaannya di dunia 1000 besar. Bab 1434
Dengan pertempuran yang akan segera berakhir, kedamaian kembali. Sejak kompetisi garis keturunan berakhir, fluktuasi klan Buddha kuno juga secara bertahap berakhir. Meskipun Grand Elder telah memberikan posisinya, prestise King Yanjing memang cocok untuk posisi ini. Jadi, selain dari beberapa getaran di garis keturunan Xuan dan Mo, seluruh klan Buddha kuno secara bertahap menerima kenyataan ini. Semua tamu tinggal di klan Buddha kuno selama beberapa hari sebelum mereka pergi. Orang bisa membayangkan bahwa setelah kepergian mereka, masalah di klan Buddha kuno akan bergema di seluruh dunia 1000 besar. Demikian juga, nama Mu Chen juga akan menyebar. Meskipun King Yanjing menyimpulkan insiden klan Buddha kuno, penampilan Mu Chen juga mengejutkan. Dia tidak hanya mengalahkan berbagai tetua dari garis darah Xuan dengan kultivasinya di alam berdaulat surgawi roh fase awal, tetapi dia juga mengandalkan kekuatan arai spiritual pelindung untuk menekan sebagian besar sesepuh di klan Buddha kuno, memaksa Futu Xuan untuk membuat suatu gerakan. Pencapaian ini benar-benar mengejutkan dan membuat semua orang terdiam. Di salah satu gunung di Pagoda Rilem, ada sebuah villa besar dengan paviliun batu dan gunung buatan yang menghiasi lokasi ini secara spektakuler. Ini praktis penginapan terbaik dalam klan Buddha kuno untuk tamu mereka, yang telah menjadi penginapan sementara Mu Chen. Ketika kompetisi garis darah berakhir, tetua di klan semua dengan paksa ingin memindahkan Mu Chen dari podoknya sebelumnya dengan senyum menjilat. Bahkan Mu Chen malu untuk menolak. Jelas, perubahan itu semua karena identitas King Yanjing sebagai Grand Elder. Jika itu di masa lalu, bahkan jika Mu Chen bukan orang berdosa, statusnya sebagai penguasa surgawi roh pasti tidak akan memungkinkan dia untuk menerima kepentingan apapun dari klan Buddha kuno. Tapi itu tidak lagi sama sekarang. Ketika King Yanjing membebaskan diri dan menjadi otoritas tertinggi di klan Buddha kuno, tidak ada yang berani mengabaikan Mu Chen dan langsung memberinya perlakuan dari penguasa surgawi suci. Namun, Mu Chen mempertahankan keadaan tenang selama perawatan ini. Karena mereka bersikeras memberikannya padanya, maka dia tidak perlu bersikap sopan. Tetapi bahkan jika mereka tidak memberinya, itu juga tidak masalah. Meskipun ibunya menjadi Grand Elder dari klan Buddha kuno, dia masih memiliki penghalang terhadap klan. Karena itu, dia tidak berniat menggunakan prestise klan Buddha kuno untuk pamer. Lagi pula, seperti itulah dia di masa lalu. Bahkan tanpa klan Buddha kuno, dia masih bisa menjalani kehidupan yang baik. Teman kecil, kompetisi garis darah telah berakhir, dan kita harus kembali sekarang. Kami datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Yao Chen dan Lin Diao membawa Xiao Xiao dan Lin Jing ketika mereka datang ke villa. Perjalanan mereka ke klan Buddha kuno adalah untuk membantu Mu Chen, dan karena Mu Chen baik-baik saja sekarang, mereka secara alami harus pergi. Dengan ekspresi muram, Mu Chen menangkupkan tinjunya bersama-sama. Aku harus berterima kasih kepada dua senior kali ini. Selanjutnya, sampaikan pesan untukku kepada Kaisar Api Senior dan leluhur bela diri. Kali ini, aku, Mu Chen berutang satu pada mereka. Yao Chen dan Lin Diao mengangguk sambil tersenyum. Mereka tahu bahwa alasan mengapa Xiao Yan dan Lin Dong menganggap penting Mu Chen hanyalah sebuah investasi. Mereka memiliki pandangan yang baik tentang bakat yang terakhir, dan mereka merasa bahwa dia dapat berdiri di puncak dunia 1000 besar suatu hari nanti. Setelah masalah di klan Buddha kuno, Yao Chen dan Lin Diao juga merasakan hal yang sama. Dengan potensi Mu Chen, mungkin ada kemungkinan dia bisa mencapai ketinggian itu di masa depan. Tidak sembarang orang bisa berutang budi kepada Kaisar Api dan leluhur bela diri di dunia 1000 besar. Namun, Mu Chen memiliki kualifikasi itu. Mereka awalnya ingin secara pribadi melakukan perjalanan, tetapi klan Fin telah gelisah selama beberapa tahun terakhir. Dengan wilayah api tak berujung dan alam bela diri yang berada di tepi dunia 1000 besar, mereka tidak boleh gegabah. Yao Chen dan Lin Diao berkata. Ketika Mu Chen mendengar itu, matanya menyipit. Lagi pula, klan Fin adalah musuh bebuyutan dari dunia 1000 besar, dan dia juga pernah mengalami klan Fin sendiri di alam bawah. Kaisar Api dan leluhur bela diri benar-benar mengagumkan. Berdiri di samping Mu Chen, King Yanjing juga membebaskan dirinya untuk mengirim mereka pergi dan dia berkata, tolong beritahu Kaisar Api dan leluhur bela diri bahwa saya mewakili klan Buddha kuno untuk membentuk hubungan yang baik. Di masa depan, kita bisa bekerja sama jika ada kesempatan. Jika klan Fin memiliki gerakan apapun, beritahu klan Buddha kuno. Petik 2. Ketika Lin Diao dan Yao Chen mendengar itu, ekspresi mereka berubah muram, tidak seperti Mu Chen,
kata-kata King Yanjing bisa mewakili klan Buddha kuno, karena itu adalah salah satu dari 5 klan kuno. Itu tidak lebih lemah dari wilayah api tak berujung dan alam bela diri. Dengan demikian, bahkan Kaisar Api dan leluhur bela diri lebih dari bersedia untuk menyambut hubungan seperti itu. Kami pasti akan mengembalikan kata-katamu. Lin Diao dan Yao Chen menjawab. Hei, Mu Chen, datanglah ke alam bela diri dan mainkan jika ada kesempatan. Lain kali kita bertemu, saya juga akan menerobos ke alam penguasa surgawi. Lin Jing melambaikan tinjunya dan berkata kepada Mu Chen. Pasti, Mu Chen tersenyum. Bakat Lin Jing sama sekali tidak kalah dengannya, hanya saja karakternya sedikit terlalu menyenangkan dan dia tidak bisa mengalami kesengsaraan hidup dan mati seperti dia. Kalau tidak, dia pasti akan melampaui orang-orang seperti Xuan Luo dan Mo Xin. Saya awalnya ingin berdebat dengan Anda karena Anda juga telah menembus ke alam penguasa surgawi. Tapi setelah melihat penampilanmu selama kompetisi Bloodline, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Saat ini, saya tahu mengapa ayah saya memiliki harapan besar untuk Anda. Itu karena kamu seperti dia, kamu berdua monster. Xiao Xiao menatap Mu Chen dan berkata dengan serius. Seketika, garis hitam segera menutupi dahi Mu Chen. Apakah benar-benar baik menyebut ayahmu monster? Yao Chen dan Lin Diao juga tersenyum, tetapi tidak bisa lagi tinggal di sini. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Mu Chen dan King Yanjing, mereka melambaikan tangan dan membawa Xiao Xiao dan Lin Jing saat mereka membubung ke langit. Teman kecil, mari kita bertemu lagi di masa depan. Ledakan tawa bergema di seluruh langit saat mereka menghilang. Berdiri di tempat, Mu Chen menyaksikan mereka berdua pergi. Chener, Kaisar Api dan leluhur bela diri adalah pahlawan. Meskipun mereka berasal dari alam bawah, bakat mereka luar biasa dan melebihi semua orang di dunia 1000 besar. Jadi penglihatan mereka juga tinggi. Di dunia 1000 hebat, tidak banyak orang yang bisa menarik perhatian mereka, jadi aku bangga kalian bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka berdua. King Yanjing dengan lembut membelai kepala Mu Chen saat dia terkekeh. Kedua senior benar-benar pahlawan. Mu Chen setuju. Setelah berinteraksi dengan mereka berdua, dia tahu alasan mengapa mereka berdua begitu menawan. Tapi Chener tidak buruk, jika dibandingkan dengan mereka. Di masa depan, kamu pasti akan bisa berdiri di level yang sama dengan mereka. King Yanjing berkata, kalau begitu itu semua karena keinginan ibu. Mu Chen tersenyum, lalu dia dengan tidak sabar berkata, ibu kapan kita akan kembali ke alam spiritual utara? Pops telah menunggu hari ini selama 2 dekade. Meskipun tidak ada yang berani memprovokasi dia di klan Buddha kuno, Mu Chen tidak mau tinggal lama di sini. Apa yang ingin dia lakukan sekarang, adalah kembali ke alam spiritual utara bersama King Yanjing. Meskipun kecil jika dibandingkan dengan benua Greatlaw atau klan Buddha kuno, ia memiliki posisi yang tak tergoyahkan di hati Mu Chen. Dia dibesarkan di sana, dan dia mendapatkan tekad untuk menuju dunia 1000 besar dari sana. Pada saat yang sama, dia tidak pernah melupakan janjinya kepada ayahnya. Meskipun pria itu hanyalah tuan kecil dari wilayahmu, dia telah melindunginya dan membiarkannya tumbuh dewasa. Dengan demikian, sosok jantan itu juga merupakan siluet yang menjulang tinggi di hati Mu Chen. Tatapan King Yanjing sedikit linglung dan tatapannya mau tak mau berubah lembut saat memikirkan pria itu. Orang itu tidak mengecewakanku dalam membesarkan putraku. Pada saat yang sama, nada suaranya dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam. Setelah ibu menyelesaikan masalah di klan Buddha kuno, saya akan bisa pergi. Senyum muncul di sudut bibir King Yanjing saat dia melihat Mu Chen dan tiba-tiba tersenyum. Tapi sebelum itu, aku punya hadiah pertemuan kecil untukmu. Sebelum Mu Chen bahkan bisa berbicara, dia meraih lengan Mu Chen, dan energi spiritual menyelimuti mereka berdua. Ketika cahaya menghilang, Mu Chen melihat pemandangan baru. Itu adalah tempat yang tampak tua dengan pagoda batu yang menjulang tinggi dan kuno. Mu Chen tidak asing dengan tempat ini. Saat itu, ketika dia menyempurnakan pagoda surgawi, dia hampir ditangkap oleh Fu Tusuan. Ibu, dia jelas tidak tahu mengapa King Yanjing akan membawanya ke sini. Di klan Buddha kuno, siapapun yang melangkah ke alam penguasa surgawi memiliki kualifikasi untuk datang ke sini dan menyerap aura leluhur untuk memperkuat pagoda mereka untuk kedua kalinya. King Yanjing tersenyum. Mu Chen tertegun sebentar sebelum dia menggelengkan kepalanya. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Meskipun King Yanjing mengatakannya dengan kata-kata sederhana, bagaimana mungkin Mu Chen tidak tahu betapa berharganya ini?
Tidak banyak yang bisa menerima ini di klan Buddha kuno, dan sebenarnya, dia bukan bagian dari klan. Ketika King Yanjing mendengar kata-kata itu, dia menjawab, Ibu sekarang adalah Grand Elder, dan jika saya mengatakan bahwa Anda memenuhi syarat, maka Anda memenuhi syarat. Selanjutnya, itu adalah sesuatu yang klan Buddha kuno berutang padamu. Saat itu, mereka mengabaikanmu, jadi ini bisa dianggap sebagai permintaan maaf. Melihat sisi dominan King Yanjing, Mu Chen tersenyum pahit sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu aku akan berterima kasih pada ibu. Dia secara alami tahu betapa langkanya kesempatan ini bagi pagodanya untuk berevolusi untuk kedua kalinya. Tapi karena gratis, maka sayang untuk menyerah begitu saja. Bab 1435. Di dalam pagoda leluhur, tampaknya ada ruang yang tak terhitung jumlahnya di dalam pagoda, dan Mu Chen duduk di salah satunya. Dia mengangkat kepalanya dengan mata berkedip-kedip. Dia bisa melihat kilau kuno yang berkedip-kedip di dalam kehampaan dan ruang ini sepertinya dipenuhi dengan aura penuaan. Pagoda leluhur ini adalah kartu truf terkuat dari klan Buddha kuno, dan telah diturunkan selama ratusan ribu tahun. Sebelum setiap Grand Elder mencapai akhir masa hidup mereka akan datang ke sini dan menyebarkan energi spiritual mereka untuk menyatu dengan pagoda leluhur. Begitulah cara pagoda leluhur memperoleh kekuatan tak terbatas seiring berjalannya waktu. Duduk di samping Mu Chen, wajah King Yanjing sedikit keras saat dia berkata, jika kekuatan penuh pagoda leluhur dilepaskan, itu bahkan bisa membunuh penguasa suci surgawi. Saat itu, ketika klan Fin menginvasi dunia seribu besar, mereka juga melancarkan serangan terhadap klan Buddha kuno kita, dan kita menggunakan kekuatan pagoda leluhur untuk membunuh 3 Raja Langit. Ketika Mu Chen mendengar itu, dia memiliki ketakutan di wajahnya. Raja Langit dapat dianggap sebagai penguasa surgawi suci, dan dia tidak pernah menyangka bahwa mereka masih akan dibantai oleh pagoda leluhur. Dengan demikian, dia bisa menyimpulkan betapa menakutkannya pagoda leluhur ini. Sebenarnya, singkatnya, pagoda leluhur ini dapat dianggap sebagai artefak Saint Peerless, dan bahkan menempati urutan terdepan di antara artefak Saint Rank Peerless Saint. Mu Chen mengangguk. Dia telah melihat Eight Ancestral Glass Alam's Bowl, artefak Saint Rank Peerless Saint yang disempurnakan oleh Martial Ancestor, dan hanya terpesona setelah menerima serangan dari Futu Xuan tanpa tanda-tanda pecah. Dengan demikian, dia bisa mengetahui seberapa kuat artefak Saint Rank Peerless Saint. Terbukti, pagoda leluhur ini bahkan lebih kuat daripada mangkuk sedekah kaca 8 leluhur. Menurut perkiraannya, pagoda leluhur ini mungkin salah satu artefak Saint Rank Peerless Saint terkuat di dunia seribu besar. Sebentar lagi, saya akan mengarahkan aura leluhur untuk turun. Yang harus Anda lakukan adalah menyerapnya. Meskipun pagoda surgawi Anda dapat dianggap sebagai yang teratas di antara artefak Saint Peerless biasa, itu bahkan tidak dianggap sebagai artefak Saint Rank Peerless Saint. Jadi saya harap pangkat pagoda surgawi Anda dapat diperkuat dengan ini. King Yanjing tersenyum. Hati Mu Chen tergoda setelah mendengar ini, karena dia tahu efek dari pagoda surgawinya. Tidak hanya dapat menyegel, tetapi juga dapat mengubah energi spiritualnya menjadi energi spiritual murni yang mengkristal, memberinya kepercayaan diri untuk menantang penguasa surgawi abadi. Jika tidak, hanya energi spiritualnya saja yang bisa ditekan oleh penguasa surgawi abadi. Jadi itu adalah kabar baik jika dia bisa memperkuat pagoda surgawinya lagi. Baik. Mu Chen mengangguk dengan harapan. King Yanjing tidak lagi berbicara setelah melihat ini. Dia, kemudian, membentuk segel. Seketika, ruang berfluktuasi dengan suara mendengung kuno turun melalui ruang tak terbatas. Mengangkat kepalanya, Mu Chen bisa melihat untaian aura kuno yang turun. Ketika aura kuno muncul, Mu Chen bisa merasakan pagoda surgawi di dalam tubuhnya gemetar hebat, seolah-olah telah melihat kelezatan. Sedemikian rupa sehingga sebelum Mu Chen bahkan bisa mengeluarkannya, pagoda surgawinya telah muncul di atas kepalanya dan dengan cepat meluas hingga ukuran puluhan ribu kaki dalam beberapa tarikan napas. Saat pagoda surgawi terpancar, untaian aura kuno turun dan diserap ke dalam pagoda. Seiring dengan penyerapan aura kuno, kilau surgawi melonjak di pagoda dan tumbuh lebih muskil dan murni. Pada saat yang sama, pagoda surgawi yang besar mengeluarkan kotoran sambil secara bertahap menyusut ukurannya. Saat menyusut, pancaran surgawi dari pagoda surgawi juga dimurnikan dengan kilau kuno yang beredar dari tubuh pagoda. Ketika Mu Chen merasakan perubahan pagoda surgawinya, dia secara bertahap menutup matanya dan jatuh ke kondisi kultivasi yang dalam.
Dia bisa merasakan sejumlah besar energi spiritual berpindah ke tubuhnya. Ketika King Yanjing melihat adegan ini, dia tersenyum sebelum dia perlahan menghilang. Mu Chen telah berkultivasi selama sebulan penuh. Setelah bulan itu, King Yanjing muncul di ruang ini lagi dengan keterkejutan dan kegembiraan di wajahnya ketika dia melihat pemandangan di depannya. Pada saat ini, Mu Chen masih duduk dan pagoda surgawi yang besar telah menyusut menjadi seukuran telapak tangan, sambil melayang di atas Mu Chen, terus-menerus menyerap aura kuno. Ukurannya bukan satu-satunya perubahan pada pagoda surgawi, tetapi bahkan pancarannya memiliki jejak aura padat dan kuno. Pada saat ini, pagoda surgawi ini tampaknya tidak ditempa dari energi spiritual, tetapi telah disempurnakan hingga batasnya, seperti pagoda kristal sebenarnya yang melayang dengan kedalaman. Selanjutnya, ada fluktuasi energi spiritual yang kuat yang memancar darinya, seolah-olah itu adalah artefak Saint Peerless top asli. Menurut perkiraan King Yanjing, pagoda surgawi ini seharusnya mencapai kualitas artefak Saint Peerless Saint peringkat roh. Namun, itu jelas bukan batasnya. Dia bisa merasakan bahwa pagoda surgawi terus-menerus bergetar, memancarkan sensasi serakah saat menyerap aura kuno, seolah-olah berusaha untuk tumbuh lebih kuat. Namun, untaian aura kuno yang turun tidak lagi kuat, jadi peningkatannya juga melambat. Karena Chener cakap, maka aku secara alami akan membantumu sebagai ibumu. King Yanjing tersenyum. Dia secara alami tidak akan peduli jika itu adalah penatua biasa, karena aura kuno di pagoda leluhur sangat berharga. Jadi kecuali seseorang yang telah memberikan kontribusi yang signifikan, mereka tidak dapat memperolehnya. Namun, King Yanjing bukanlah seseorang yang akan mengikuti aturan. Dalam pandangannya, aura leluhur mungkin berharga, tetapi tidak ada gunanya berada di sini. Jadi, dia malah akan memanfaatkannya. Karena itu, dia mengetuk jarinya dan ruang bergetar. Untaian aura kuno langsung tumbuh lebih padat dan mengalir ke pagoda surgawi. Saat sejumlah besar aura kuno mengalir, seluruh pagoda surgawi bergetar hebat dan memancarkan cahaya seolah-olah itu bisa menekan apapun di dunia. King Yanjing juga bisa melihat rune kuno muncul di permukaan pagoda yang tampak kuno dan mendalam. Ketika rune kuno menutupi seluruh pagoda, pagoda kristal bergetar dengan cahaya yang membuat mata King Yanjing menyipit. Cahaya itu bertahan sebentar sebelum surut. Saat pagoda surgawi melayang di atas kepala Mu Chen, pancaran itu perlahan-lahan mundur dan menjadi kuno dengan tanda di atasnya yang menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Pada saat yang sama, Mu Chen juga perlahan membuka matanya dan pagoda surgawi yang melayang di atas kepalanya jatuh ke telapak tangannya. Memegang pagoda, Mu Chen mengarahkan pandangannya dan merasakan kemampuan mengejutkan itu. Menurut perkiraannya, pagoda surgawi ini mungkin sama sekali tidak kalah dengan pedang kaisar surgawi. Saat itu, pedang kaisar surgawi adalah salah satu kartu trufnya. Meskipun pagoda surgawinya tidak sebanding dengan pedang kaisar surgawi pada puncaknya, itu sangat dekat. Yang paling penting, ada juga sejumlah besar energi spiritual yang dicurahkan dari pagoda surgawi kembali ke tubuhnya. Terbukti, kekuatannya telah berkembang sekali lagi, mencapai alam berdaulat surgawi roh fase tengah. Benar-benar pagoda surgawi untuk dapat memperkuat tingkat ini dengan aura kuno. King Yanjing menghela nafas. Pagoda surgawi ini telah mencapai ketinggian artefak Saint Peerless peringkat abadi. Artefak Saint Peerless peringkat abadi adalah sesuatu yang langka bahkan untuk penguasa surgawi abadi. Sedemikian rupa sehingga beberapa penguasa surgawi suci hanya memiliki artefak Saint Peerless peringkat abadi. Dengan demikian, nilainya bisa dilihat. Dengan artefak Saint Peerless ini, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan dapat bersaing dengan penguasa surgawi roh. Terima kasih ibu. Mu Chen tersenyum. Dia tahu bahwa jika bukan karena ibunya yang mengendalikan pagoda leluhur untuk memberikan aura kuno yang berharga, akan membutuhkan waktu lama baginya untuk mencapai ketinggian ini. King Yanjing tersenyum. Aura kuno tidak berguna di sini, dan karena kamu mampu, tidak ada salahnya kamu memilikinya. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah milik klan Buddha kuno. Jika klan Buddha kuno dalam bahaya di masa depan, saya harap Anda dapat membantu. Petik 2. King Yanjing tahu bahwa Mu Chen tidak memiliki pendapat yang baik tentang klan Buddha kuno dengan penghalang di hatinya. Itu adalah sesuatu yang dia tidak ingin lihat, jadi dia mencoba untuk menghilangkan dendam di hati Mu Chen. Mu Chen juga tahu pikiran King Yanjing, jadi dia menganggukkan kepalanya setelah merenung sebentar. Selama ibu baik-baik saja,
tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan saya dan klan Buddha kuno. Teknik kultivasi saya berasal dari garis keturunan ibu, dan ibu dari klan Buddha kuno. Jika klan dalam masalah di masa depan, saya secara alami akan melakukan bagian saya untuk membantu. Petik 2. Mengangguk kepalanya dengan kepuasan, King Yanjing membelai kepala Mu Chen dengan cinta sebelum dia tersenyum. Karena kamu sudah selesai, maka mari kita bersiap untuk pindah. Mendengar kata-kata itu, kegembiraan merona di wajah Mu Chen. Baik, melihat kegembiraan dari ekspresi Mu Chen yang biasanya acuh tak acuh, King Yanjing juga terinfeksi dan tersenyum dengan kerinduan yang pekat di matanya. Bab 1436. Di Aula Besar Klan Buddha Kuno. Setelah saya pergi, Penatua King Tian untuk sementara akan menggantikan saya. Namun, saya akan meninggalkan klon spiritual agar kalian dapat menghubungi saya jika ada keadaan darurat, dan saya akan segera kembali. Para sesepuh semua berkumpul di sini dan King Yanjing memandang semua orang. Tatapannya menyapu Suan Guang dan Motong, sebelum dia dengan samar berkata, saya harap tidak akan ada sesuatu yang tidak ingin saya lihat terjadi di klan saat saya pergi. Kalau tidak, saya akan menjatuhkan hukuman berat. Petik 2. Hati Suan Guang dan Motong bergetar melihat tatapan King Yanjing sebelum mereka menganggukkan kepala. Mereka bisa merasakan nada dingin dalam nada suaranya, dan jika mereka mencoba sesuatu saat dia pergi, maka dia mungkin akan mengejar mereka untuk hutang lama dan baru. Berdiri di samping King Yanjing, Mu Chen dengan tenang menatap sesepuh. Sesepuh yang biasanya memegang posisi tinggi ini mirip dengan kawanan domba sebelum King Yanjing. Mu Chen bahkan melihat Suan Luo dan Mo Xin masing-masing berdiri di belakang Suan Guang dan Motong. Namun, mereka berdua bersembunyi di belakang dan tidak berani melakukan kontak dengan tatapan Mu Chen. Mereka memiliki pandangan yang jelas tentang situasinya, dan mereka tahu bahwa Mu Chen telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dijangkau oleh mereka. Di masa lalu, mereka masih bisa menggunakan status mereka untuk memandang rendah Mu Chen, yang adalah orang berdosa. Jadi bahkan jika Mu Chen telah melangkah ke alam roh surgawi berdaulat, mereka tidak takut padanya, karena mereka mendapat dukungan penuh dari klan Buddha kuno. Tapi itu tidak lagi sama, bersama dengan King Yanjing di posisi Grand Elder, dukungan Mu Chen dengan cepat menghancurkan mereka. Jadi itu adalah waktu yang berbeda sekarang. Dengan demikian, mereka hanya bisa bersembunyi dan tidak menunjukkan provokasi kepada Mu Chen. Aku ingin tahu berapa lama Grand Elder akan pergi. Anda baru saja naik ke posisi Anda, dan saya khawatir Anda tidak bisa pergi lama-lama. King Tian berjalan keluar dan bertanya dengan hati-hati. Para tetua dari garis keturunan King semua memandang King Yanjing. Jelas, mereka semua takut dia akan pergi selama yang dia lakukan di masa lalu dan melemparkan klan Buddha kuno ke belakang. Jika itu masalahnya, maka garis darah Suan dan Mo dapat menyebabkan masalah di klan. King Yanjing juga bisa melihat melalui pikiran King Tian, jadi dia tersenyum. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan, dan saya akan memperhatikan klan. Mendengar jaminannya, sesepuh dari garis keturunan King akhirnya merasa lega. Dibandingkan sebelumnya, King Yanjing lebih terkendali dan tidak lagi melakukan apa yang dia inginkan. Kalau tidak, mereka benar-benar ingin menangis saat ini. Kalau begitu, kami berharap Grand Elder akan memiliki perjalanan yang baik ke depan. Semua sesepuh membungkuk, mengangguk kepalanya, King Yanjing melambaikan tangannya dan cahaya spiritual menyelimuti Mu Chen, dan mereka menghilang. Di luar arai spiritual teleportasi di klan Buddha kuno, siluet King Yanjing dan Mu Chen muncul. Bibi Jing, Lingxi sudah menunggu di sini. Dia memegang lengan King Yanjing. Bahkan ekspresinya yang biasanya dingin memiliki senyum yang manis dan polos. Nyonya, Long Xiang juga menyapa dengan hormat. Sambil memegang tangan Lingxi, King Yanjing berkata dengan kesal, masih bertingkah seperti gadis kecil. Setelah itu, dia menoleh ke Long Xiang dan tersenyum. Kami sudah sangat akrab, jadi tidak perlu ada etiket seperti itu. Namun, Long Xiang dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Melihat jawabannya, King Yanjing tidak lagi berbicara, tetapi menatap Mu Chen. Saat Anda berkultivasi tertutup selama sebulan terakhir, saya meminta Luo Xiang mengumpulkan informasi. Benua 100 Roh akan mengadakan upacara raja segera, dan semua kekuatan di benua itu akan menuju ke kota 100 Roh. Saya percaya bahwa ayahmu harus ada di sana, jadi kami akan pergi ke sana untuk mencarinya. Petik 2. Alam spiritual utara tinggal di benua 100 Roh,
dan ketika Mu Chen pergi, Mu Feng telah mendirikan aliansi spiritual utara. Ini adalah kekuatan yang cukup besar di benua 100 roh. Dengan demikian, mereka juga harus menghadiri upacara raja. Mengangguk kepalanya sambil tersenyum, Mu Chen segera berkata, "Kalau begitu, ayo pergi." Benua 100 roh tinggal di barat laut dunia 1000 besar, dan itu tidak terlalu terkenal di dunia 1000 besar. Dibandingkan dengan superkontinen lain, itu memucat dibandingkan. Di sisi lain, benua pagoda, tempat klan Buddha kuno tinggal, sangat jauh dari benua 100 roh. Meskipun King Yanjing bisa meminta seseorang untuk menghancurkan segel spiritual yang dia sempurnakan di 100 benua roh agar dia turun langsung dengan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dia tidak membuat persiapan apapun untuk itu. Namun, bepergian bukanlah masalah bagi King Yanjing. Bagaimanapun, dia adalah leluhur arai spiritual Saint Great, jadi membangun sebuah arai teleportasi hanyalah sebuah flip dari tangannya. Dengan demikian, mereka bahkan tidak berhenti dan mencari susunan spiritual yang melintasi benua itu. King Yanjing hanya membangun susunan teleportasi jauh untuk menuju ke benua lain. Dengan demikian, mereka melakukan perjalanan melalui ratusan benua hanya dalam waktu kurang dari 10 hari. Pada saat yang sama, mereka juga secara bertahap mendekati barat laut dunia 1000 besar. Kecepatan mereka sangat cepat, dan jika itu orang lain, mereka mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mencapainya. Kelompok 4 Mu Chen berdiri di atas lautan luas ketika King Yanjing melambaikan tangannya. Segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan dibangun menjadi susunan teleportasi. Kami akan tiba di benua 100 roh setelah teleportasi lain. Mendengar kata-kata King Yanjing, Mu Chen, Ling Xi, dan Long Xiang merasa lega, karena mereka akhirnya akan mencapai tujuan mereka. Saat mereka berempat melangkah ke dalam susunan teleportasi, sebuah cahaya meledak dan ruang di sekitarnya terdistorsi dengan keras. Setelah beberapa waktu, pesta Mu Chen membuka mata mereka. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah pegunungan. Mereka jelas telah tiba di sebuah benua. Menekan tangannya ke bawah, distorsi spasial di sekitarnya ditekan dengan keras. King Yanjing mengenang masa lalu saat melihat wilayah ini, bersama dengan harapan. Aku ingin tahu, bagaimana keadaan orang itu. Ayo pergi ke kota 100 roh. Menekan emosinya, King Yanjing tersenyum ke arah Mu Chen, Ling Xi, dan Long Xiang sebelum melambaikan tangannya dan mereka berubah menjadi cahaya spiritual, membubung ke langit. Hehe, aku jarang melihat Bibi Jing begitu cemas. Ling Xi menutup mulutnya dan tersenyum. Saya juga ingin bertemu betapa agungnya Tuan yang bisa mendapatkan hati Nyonya. Long Xiang juga melihat dengan harapan. Sudut bibir Mu Chen berkedut. Meskipun dia tidak berusaha merendahkan ayahnya, dia tampaknya tidak memiliki hubungan apapun dengan menjadi agung. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti. Kota 100 Roh. Sebagai kota pusat benua 100 Roh, kota 100 Roh adalah yang terbesar di seluruh benua, dengan tempat ini ramai dengan popularitas. Terutama baru-baru ini, kota 100 Roh telah menjadi titik fokus seluruh benua 100 Roh dengan upacara raja yang berlangsung di sini. Apa yang disebut upacara raja hanya dimaksudkan untuk memberi penghormatan kepada raja, yang juga penguasa benua 100 Roh, Raja 100 Roh. Sebagai penguasa benua ini, Raja 100 Roh jelas merupakan eksistensi tertinggi di benua 100 Roh, meninggalkan kekuatan lain sebagai bawahannya. Karena itu, mereka kadang-kadang diminta untuk memberi hormat kepadanya dan menyerahkan persembahan mereka. Dengan demikian, kota 100 Roh akan sangat ramai setiap upacara raja dengan semua kekuatan datang. Di jantung kota 100 Roh, Istana 100 Roh. Istana mewah ini saat ini sedang dalam keributan besar dengan segala macam pertunjukan di dalam istana megah dan para pemimpin dari semua kekuatan duduk dengan pelayan cantik yang melayani mereka. Semua orang yang duduk di sana adalah pemimpin dari berbagai kekuatan benua 100 Roh, dan kursinya juga diklasifikasikan berdasarkan ketinggian. Umumnya, mereka yang duduk di depan sangat kuat, dengan mereka yang berada di belakang lebih lemah. Beberapa orang duduk di belakang. Dibandingkan dengan yang lain yang gembira, tatapan mereka agak gelisah. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan sosok tinggi menjulang yang terlihat mengesankan. Fiturnya juga memiliki kemiripan dengan Mu Chen. Dia secara alami ayah Mu Chen, Mu Feng. Pada saat ini, dia telah merajut alisnya dan menghela nafas sambil melihat gadis yang berlutut di sampingnya.
Gadis itu memiliki penampilan yang sangat indah, dan pakaian hitamnya menggambarkan sosoknya. Rambutnya diikat menjadi kuncir kuda, tampak hidup. Hanya duduk di sana, dia sendiri adalah pemandangan yang menarik banyak tatapan ke arahnya. Jika Mu Chen ada di sini, dia akan terkejut, karena dia adalah Tang Qianer, yang belum pernah dia lihat sejak dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara. Bab 1437. Pada saat ini, suasana hati Tang Qianer sangat buruk. Setelah Mu Chen meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, dia memilih untuk tetap berada di Akademi Spiritual. Melalui kerja keras dan bakatnya, dia berhasil melangkah ke alam penguasa kelas 8 dan juga telah dipromosikan menjadi wakil dekan Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Setelah promosinya, dia meminta liburan singkat dari Akademi Spiritual untuk mencari ayahnya di alam spiritual utara. Tetapi ketika dia kembali, dia bertemu dengan upacara raja, dan karena ayahnya, Tang San, harus mengikuti Mu Feng, dia secara alami mengikuti, karena dia adalah seseorang yang menyukai keaktifan. Tapi itu saat ini, masalah terjadi. Beberapa hari yang lalu, ketika dia mengikuti Mu Feng dan yang lainnya untuk bertemu dengan Raja 100 Roh, yang terakhir telah menyukainya dan telah mengisyaratkan padanya baru-baru ini. Namun, semua itu ditolak olehnya. Justru karena inilah yang menyebabkan Raja 100 Roh tidak senang, dan dia bahkan membatasi kebebasan parti mereka, berniat untuk mengancamnya agar tunduk. Inilah alasan mengapa suasana hatinya sangat buruk. Putri, Tang San tersenyum pahit di belakang Mu Feng. Dia melihat Tang Qianer yang tenang, yang sesekali menggenggam tangannya. Dia secara alami tahu bahwa dia merasa tidak enak, jadi dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua salahku karena menginginkanmu ikut. Tang San memperlakukan putrinya seperti hartanya. Saat itu, ketika dia mengirimnya ke Akademi Spiritual Myriad Phoenix, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan sangat berbakat dan melangkah ke alam penguasa kelas 8, yang dapat dianggap sebagai yang terkuat di antara mereka yang ada di alam spiritual utara. Selanjutnya, Tang Qianer bahkan menjadi wakil dekan, yang bahkan membuat Mu Feng, yang merupakan kepala aliansi spiritual utara, pucat jika dibandingkan. Tepat ketika dia merasa bahagia untuk putrinya, dia tidak pernah menyangka bahwa situasi ini akan terjadi. Dengan status Raja 100 Roh, dia juga mengenal banyak wanita cantik. Tetapi menghadapi Tang Qianer, yang merupakan wakil dekan Akademi Spiritual Myriad Phoenix, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik. Menepuk bahu Tang San, Mu Feng menoleh ke Tang Qianer. Qianer, cobalah yang terbaik untuk menemukan kesempatan untuk pergi. Raja 100 Roh tidak akan melakukan apapun pada kita dengan statusnya. Paling-paling, kita hanya akan membubarkan aliansi spiritual utara. Dia telah menyaksikan Tang Qianer tumbuh dewasa, dan dia tumbuh bersama dengan Mu Chen. Jadi dia secara alami tidak ingin melihatnya menderita. Tang Qianer menghela nafas. Dia mendengar bahwa Raja 100 Roh tampaknya bukan seseorang yang berpikiran luas. Jadi jika dia pergi dari sini, dia pasti akan melampiaskannya pada ayahnya dan Mu Feng. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada pamanmu. Kalau tidak, bagaimana saya akan menjelaskannya kepada Mu Chen di masa depan? Tang Qianer mengepalkan tangannya dan tatapannya berkedip. Dia telah memutuskan untuk mencari kesempatan dan pergi bersama ayahnya dan pamanmu. Sebagai wakil dekan Akademi Spiritual Myriad Phoenix, dia secara alami memiliki beberapa cara untuk melarikan diri dan menyingkirkan Raja 100 Roh. Tetapi jika dia melakukan itu, aliansi spiritual utara yang pamanmu dan ayahnya telah berusaha keras akan bubar, dan dia juga tidak akan bisa kembali ke alam spiritual utara. Memikirkannya, dia merasa enggan karena dia memiliki banyak kenangan di sana. Saat dia berpikir, suasana tiba-tiba terangkat di aula dengan semua orang berdiri dan melihat kursi dengan tatapan hormat. Di bawah pengawalan banyak pelayan yang tampak cantik, siluet dengan bantalan yang kuat muncul. Dia mengenakan jubah emas dan memiliki siluet ramping. Dia memiliki penampilan yang tampan, tetapi mata fitnahnya memiliki jejak feminitas. Saat dia berjalan, dia memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang telah mencapai alam penguasa bumi kecil. Berdiri di belakang pria berjubah emas itu adalah dua tetua berjubah hitam yang mengikuti di belakangnya. Kami memberi hormat kepada Raja 100 Roh. Ketika pria itu muncul, semua orang menyapa. Sambil tersenyum, Raja 100 Roh duduk di kursinya dan menekan tangannya ke bawah sambil tersenyum. Silakan duduk, semuanya. Semua orang langsung mengungkapkan rasa terima kasih mereka sebelum duduk,
dan sikap hormat mereka telah menyebabkan bibir Raja 100 Roh terangkat. Dia melihat ke bawah ke aula seperti seorang raja sebelum tatapannya berhenti pada siluet ke arah aliansi spiritual utara. Haha, Nona Kianer, apakah Anda puas dengan kota 100 roh saya akhir-akhir ini? Raja 100 roh tersenyum, tidak memperhatikan yang lain, dan berkata kepada Tang Kianer. Dengan ekspresi tenang, Tang Kianer menjawab, saya telah menyaksikan betapa berkembangnya kota 100 roh. Tetapi sebagai wakil dekan Akademi Spiritual Myriad Phoenix, saya khawatir saya tidak akan bisa tinggal lama, karena banyak hal yang menunggu saya. Dia membunyikan penolakannya sekali lagi, dan pada saat yang sama, dia telah mengeluarkan Akademi Roh Myriad Phoenix dengan harapan Raja 100 Roh akan menurunkannya. Raja 100 Roh terkekeh. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar arti dari kata-kata Tang Kianer? Sambil memegang cangkir batu giok di depannya, dia tertawa, aku tidak akan bertele-tele. Saya telah jatuh cinta pada Anda pada pandangan pertama, dan saya berharap Nona Kianer dapat tinggal di belakang untuk mengelola 100 benua roh bersama dengan saya. Kata-katanya langsung menyebabkan keributan di aula dengan semua orang memandang Tang Kianer dengan iri. Di mata mereka, itu hanyalah langkah menuju surga. Namun, Tang Kianer tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan marah pada Raja 100 Roh. Tapi dia bukan lagi gadis kecil yang tak kenal takut sebelumnya. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab, saya berterima kasih kepada Raja 100 Roh atas perasaan Anda, tetapi saya lebih suka mengelola Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Tolong biarkan masalah ini berlalu demi Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Sambil tersenyum, Raja 100 Roh bermain-main dengan cangkir batu gioknya dan tersenyum. Meskipun Akademi Spiritual Myriad Phoenix terkenal, saya khawatir itu masih belum cukup untuk menekan raja ini. Ayahku adalah Master Istana dari Istana Mendalam Utara, penguasa surgawi abadi tahap awal. Adapun ibuku, dia adalah Master Sekte dari Sekte 100 Bunga, penguasa surgawi roh fase awal. Raja 100 Roh berkata sambil tersenyum kepada Tang Kianer, apakah menurutmu raja ini akan takut pada Akademi Spiritual Myriad Phoenix yang lemah? Meskipun nadanya mengandung tawa, suhu di aula telah turun dan banyak orang gemetar. Meskipun mereka tahu tentang latar belakang Raja 100 Roh, mereka tidak dapat menahan perasaan tertekan dan terkejut setelah mendengarnya. Istana Mendalam Utara memiliki reputasi yang layak di barat laut dunia 1000 besar, dengan total 4 benua, dan 100 benua roh hanyalah salah satunya. Istana Mendalam Utara dapat dianggap sebagai tuan yang tak terbantahkan dari wilayah yang luas ini. Di sisi lain, Sekte 100 Bunga mungkin tidak sekuat Istana Mendalam Utara, tetapi ada juga alam penguasa surgawi dan dapat dianggap sebagai seorang tiran. Dibandingkan dengan itu, para pemimpin di sini adalah semut yang bisa langsung menjadi debu dengan pukulan lembut. Ini juga mengapa Raja 100 Roh bisa mengendalikan seluruh benua 100 Roh sebagai penguasa bumi kecil, dan bahkan beberapa pemimpin yang kuat hanya bisa tunduk padanya. Itu karena Raja 100 Roh memiliki latar belakang yang menakutkan. Wajah Tang Kianer sedikit berubah saat merasa tertekan juga. Dalam hal kekuatan, Akademi Spiritual Myriad Phoenix memucat dibandingkan. Namun, itu tidak berarti bahwa Akademi Spiritual Myriad Phoenix adalah penurut. Karena itu bisa menjadi Akademi Spiritual, itu berarti itu juga memiliki koneksi. Jadi, jika Istana Mendalam Utara dan Sekte 100 Bunga ingin menghancurkan Akademi Spiritual Myriad Phoenix, dia percaya bahwa mereka akan menghadapi sedikit rintangan. Mengepalkan tangannya, Tang Kianer menjawab, Raja 100 Roh, kamu benar-benar ingin memaksa orang lain. Mendengar kata-kata Tang Kianer, senyum Raja 100 Roh menjadi samar dengan lengkung berbahaya menyipit di matanya. Seluruh aula sunyi dengan semua orang merasa punggung mereka dipenuhi keringat. Mereka semua mengutuk Tang Kianer karena tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika dia menyinggung Raja 100 Roh, itu tidak diragukan lagi merupakan langkah yang mengerikan. Tatapan Mu Feng berubah. Dia bisa merasakan tekanan pada Tang Kianer. Sambil menggertakkan giginya, dia berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Raja 100 Roh sambil tersenyum. Tolong ditenangkan. Kianer masih bodoh, tapi dia adalah kekasih masa kecil putraku. Sebagai seseorang yang melakukan hal-hal hebat, mengapa repot-repot? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Raja 100 Roh dengan dingin menatapnya. Seorang tetua berjubah hitam juga melihat ke atas dan melangkah maju. Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara di sini? Kata-katanya membawa gemuruh guntur yang menyebabkan seluruh aula bergetar.
Kata-kata Mu Feng terhenti saat dia menderita pukulan. Wajahnya memucat dan dia tersandung dengan bekas darah di sudut bibirnya. Tekanan energi spiritual yang mengerikan terpancar dari sesepuh berjubah hitam menyebabkan para pemimpin pasukan lain gemetar. Alam penguasa bumi yang disempurnakan. Dalam hati mereka berseru bahwa Raja 100 Roh ini benar-benar memiliki dukungan yang menakutkan. Meskipun hanya penguasa bumi kecil, dua pengawal di sampingnya adalah penguasa bumi yang disempurnakan. Bermain-main dengan cangkir, Raja 100 Roh bahkan tidak melihat Mu Feng saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Saya tidak mengizinkan Anda untuk berbicara, jadi dari mana Anda mendapatkan nyali untuk berbicara? Siapa kamu? Siapa anakmu itu? Dia berani bertarung denganku demi seorang wanita." Wajah Mu Feng pucat saat dia mengepalkan tangannya. "Pamanmu, apakah kamu baik-baik saja?" Tang Qianer segera mendukung Mu Feng dan bertanya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, Mu Feng menghela nafas, "Pamanmu baik-baik saja." Sambil menggertakkan giginya, tatapan Tang Qianer berkedip. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lagi, dan dia hanya bisa menenangkan Raja 100 Roh untuk saat ini sebelum menemukan kesempatan untuk melarikan diri bersama ayahnya dan pamanmu. Dengan pemikiran ini, dia berdiri dan menatap Raja 100 Roh sebelum menggertakkan giginya. "Baiklah, aku berjanji." Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakangnya dan menutupi mulutnya. Pada saat yang sama, suara yang familiar bergema dengan hawa dingin di dalam aula. "Kakak Qianer, jangan bicara begitu gegabah. Sampah seperti dia tidak pantas untukmu sedikitpun." Bab 1438. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan seluruh istana menjadi sunyi dengan semua orang melebarkan mata mereka. Bahkan napas mereka melemah. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa seseorang akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapan Raja 100 Roh. Orang itu adalah penguasa benua 100 Roh, dan kata-katanya bisa menghancurkan kekuatan apapun. Raja 100 Roh memiliki kekuatan yang membuat semua orang merasa takut. Tapi sekarang, seseorang memanggilnya sampah. Memikirkan kemarahan Raja 100 Roh, semua orang mulai gemetar. Mereka hanya bisa membayangkan bahwa aula ini akan dipenuhi pertumpahan darah. Di tengah kesunyian, semua orang memusatkan pandangan mereka ke belakang Tang Qianer. Tang Qianer terkejut ketika mulutnya ditutup dan dia hampir ingin melempar tusukan sebagai pembalasan. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu, bahkan darahnya membeku. Itu adalah suara yang sangat familiar baginya. Jadi, dia perlahan berbalik dan wajah tampan muncul di matanya. Dibandingkan sebelumnya, wajah ini tidak lagi memiliki kelembutan dan menjadi lebih dewasa, memberikan rasa aman. Mu Chen. Tang Qianer tercengang saat dia tergagap. Dia merasa bahwa dia sedang bermimpi, jadi dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah itu. Ketika dia merasakan kehangatan, matanya melebar karena terkejut dan dia berseru, "Ini benar-benar kamu. Apa yang kamu lakukan di sini?" Mu Chen tersenyum. "Di sini untuk mengunjungi kerabat, tentu saja." Melepaskan tangan Tang Qianer dari wajahnya, dia maju selangkah dan tertawa kecil sambil menatap Mu Feng. "Pops, apakah kamu bingung?" Mata Mu Feng melebar saat dia melihat putranya. Dia tidak dapat pulih dari keterkejutannya, karena sudah lama sejak Mu Chen meninggalkan alam roh utara. Dia telah memikirkan putranya ini, dan ketika Mu Chen benar-benar muncul di hadapannya, dia merasa tidak dapat dipercaya. "Bocah busuk, kamu akhirnya mau kembali." Mu Feng pulih dan tanggapan pertamanya adalah menegur. Menyipitkan matanya sambil tersenyum, dia menepuk belakang Mu Feng dan tersenyum. "Pop, santai." Tapi ketika dia melihat jejak darah di bibir Mu Feng, senyum cemerlang di wajahnya tiba-tiba tergores kedinginan. Melihat wajah yang matang, Mu Feng merasa rumit. Namun segera, dia mengingat sesuatu dan wajahnya berubah, lalu dia segera menangkupkan tangannya ke arah Raja 100 Roh. "Tolong ditenangkan, anak saya tidak tahu apa-apa, dan dia tidak bermaksud kasar." Mu Feng juga telah mendengar kata-kata Mu Chen sebelumnya. Jadi ketika dia memikirkannya sekarang, dia berkeringat dingin. Raja 100 Roh adalah seseorang yang picik dan kejam. Jadi penghinaan Mu Chen pasti akan menyebabkan kemarahan yang terakhir. Hahaha. Raja 100 Roh tertawa sebelum Mu Feng bisa menyelesaikannya. Tawanya bergema di aula, tetapi tidak ada yang berani ikut, karena mereka bisa merasakan niat membunuh. Wajah Mu Feng berubah dan dia mengulurkan tangannya untuk melindungi Mu Chen. Dia sudah memutuskan untuk melindungi Mu Chen, bahkan dengan mengorbankan nyawanya.
Tang Qian'er juga telah mengambil langkah maju untuk melindungi Mu Chen, sambil menatap Raja 100 Roh dengan waspada. Para pemimpin lainnya semua dengan dingin melihat kelompok Mu Feng. Kemarahan Raja 100 Roh hari ini mungkin akan memandikan semua orang dari aliansi spiritual utara dengan darah. Bocah itu benar-benar pembuat onar. Sekarang, aliansi spiritual utara mungkin akan mengalami pertumpahan darah, seseorang bergumam pelan. Mereka lebih dari bersedia untuk menonton. Jika aliansi spiritual utara dihancurkan, mereka akan dapat mencelupkan tangan mereka ke dalamnya. Tawa Raja 100 Roh berlanjut untuk sesaat sebelum perlahan-lahan melemah dan dia menyeka air mata dari sudut matanya. Seseorang benar-benar menyebut raja ini sampah. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melambaikan tangannya dengan kekerasan mengedipkan matanya. Patah anggota tubuhnya dan buang dia. Penguasa bumi sempurna berjubah hitam yang berdiri di sisinya dengan dingin menganggukkan kepalanya dan melangkah maju sambil menatap Mu Chen dengan tatapan ganas. Ketika Mu Feng melihat ini, hatinya menjadi dingin dengan kecemasan di matanya. Tang Qian'er juga menggertakkan giginya dan sebuah batu Phoenix muncul di tangannya. Jika dia menghancurkannya, maka dia akan bisa melarikan diri bersama Mu Chen, Mu Feng, dan yang lainnya. Menghadapi penguasa bumi yang sempurna, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Tetapi tepat ketika dia ingin menghancurkannya, sebuah tangan terulur dan menghentikannya. Tang Qian'er menoleh dan dia dengan cemas menatap Mu Chen. Mu Chen, jangan konyol. Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika ada kemungkinan melawannya, jadi tidak perlu bertarung dengannya di sini. Petik 2. Dia masih berpikir bahwa Mu Chen masih muda dan tidak mau menelan masalah ini. Mendengar kata-katanya, Mu Chen terkejut sebelum dia menggelengkan kepalanya. Kakak Qian'er, jangan khawatir. Saya tahu batas saya. Ketika dia selesai, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sesepuh berjubah hitam yang berjalan mendekat. Energi spiritual yang tak terbatas yang terakhir telah memenuhi setiap inci dari istana ini sebagai yang terakhir datang dengan pikiran menyiksa dia untuk menanamkan rasa takut ke sisanya. Kaulah yang melukai ayahku. Mu Chen merajut alisnya dan menatap orang ini. Langkah tetua berjubah hitam berhenti, merasa bahwa pertanyaan Mu Chen menggelikan. Senyum jelek muncul di wajahnya saat dia menjawab, jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu dan ayahmu merasakan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Mu Chen tersenyum mendengar kata-katanya. Meskipun dia tersenyum, itu sama sekali tidak ramah. Dia kemudian perlahan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menggenggam ke arah tetua berjubah hitam. Seolah-olah tangan tak terlihat telah menekan sesepuh berjubah hitam sebelum energi spiritual besar di sekitar yang terakhir meledak. Sebelum yang terakhir bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan yang sangat besar mencengkeramnya dan melemparkannya ke lantai. Seluruh aula bergetar dengan semua orang tercengang. Itu karena tetua berjubah hitam yang tampaknya mengendalikan hidup dan mati sebelumnya berlutut di depan Mu Feng. Bahkan lempengan di bawah kakinya retak. Ini, semua orang merasa seolah-olah mereka telah melihat hantu. Jelas, mereka tidak tahu mengapa penguasa bumi yang disempurnakan tiba-tiba berlutut di depan Mu Feng. Beberapa dengan mata yang tajam telah memperhatikan ketakutan di wajah sesepuh berjubah hitam saat dia berusaha keras untuk berjuang. Namun, kekuatan besar membuatnya sehingga dia bahkan tidak bisa mengalah. Tang Qian'er dan Mu Feng terkejut melihat adegan ini dan mereka masih belum pulih darinya. Karena kaulah yang melakukannya, maka minta maaf. Mu Chen dengan acuh tak acuh menatap tetua berjubah hitam dan melambaikan tangannya. Kepala tetua berjubah hitam itu terbanting ke tanah dan bahkan menyebabkan tanah runtuh. Ark, penatua berjubah hitam berteriak dengan darah menutupi kepalanya saat dia berjuang keras. Masih tidak akan meminta maaf. Merajut alisnya, Mu Chen mengangkat tangannya dan melambaikannya lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua orang di aula tercengang melihat bagaimana Mu Chen tampak seperti sedang bermain dengan boneka. Seiring dengan tangannya yang melambai ke bawah, kepala tetua berjubah hitam itu akan menabrak lantai, terus-menerus menyebabkan retakan menyebar ke tanah di bawah. Seluruh aula menjadi sunyi, dengan hanya kepala penguasa bumi sempurna yang menabrak tanah. Seketika, semua orang merasakan keringat menutupi punggung mereka dengan kedinginan. Mereka melihat bagaimana Mu Chen dengan mudah bermain-main dengan penguasa bumi yang sempurna dan akhirnya mengerti betapa menakutkannya pemuda ini. Seiring dengan smash, dahi tetua berjubah hitam menjadi tertutup keringat. Tapi itu hanya cedera kecil baginya. Itu memucat dibandingkan dengan ketakutan di hatinya.
Dia akhirnya menyadari bahwa sebelum kekuatan ini, dia hanyalah seekor semut. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa pemuda ini adalah penguasa surgawi? Hari ini, dia telah menendang dinding besi. Tuhan, Dewa, aku salah, maafkan aku, maafkan aku. Bagaimana mungkin dia masih berani keras kepala saat ini? Dia tahu bahwa itu hanya flip tangan jika penguasa surgawi ingin membunuhnya. Dengan demikian, dia tidak lagi melawan dan suaranya bergema dengan ketakutan yang pekat. Seiring dengan jeritan tetua berjubah hitam, Mu Chen akhirnya berhenti dan dengan acuh tak acuh berkata, bukankah tidak apa-apa jika kamu meminta maaf lebih awal? Sekarang, tersesat. Saat dia berbicara, Mu Chen mengeluarkan jab. Seketika, udara meledak di ruang di depannya dan tetua berjubah hitam merasakan pukulan yang kuat. Seluruh dadanya runtuh saat siluetnya terbang kembali, menggambar tanda panjang di tanah sebelum dia menabrak pilar dan pingsan. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya telah benar-benar hancur di bawah tinju Mu Chen. Bahkan meridiannya rusak. Meskipun Mu Chen telah mempertahankan hidupnya, kultivasinya telah lumpuh. Seluruh aula sunyi, bahkan napas mereka berhenti. Semua orang gemetar. Itu adalah penguasa bumi yang sempurna. Di benua 100 roh, itu adalah eksistensi yang bisa menjadi tiran. Tapi di hadapan pemuda itu, dia tidak berdaya seperti boneka. Banyak pemimpin semuanya meratap dengan pahit, apakah pemuda itu benar-benar putra Mu Feng? Mereka awalnya berpikir bahwa dia hanyalah anak nakal yang kurang ajar, tetapi siapa yang menyangka bahwa dia akan berubah menjadi keberadaan yang menakutkan. Setelah berurusan dengan tetua berjubah hitam itu, tatapan tenang Mu Chen menatap Raja 100 Roh, yang wajahnya pucat, dan tersenyum, sebelum dia berkata dengan ekspresi serius, di mataku, kamu benar-benar sampah. Bab 1439. Tawa Mu Chen bergema di seluruh istana, tetapi tidak ada yang menganggapnya lucu. Semua orang gemetar. Kemudian, mereka mendesah pahit. Sepertinya mereka salah menilai kali ini. Pemuda tampan ini bukan anak sapi, tapi binatang buas. Dilihat dari bagaimana Mu Chen melumpuhkan penguasa bumi yang disempurnakan, mereka bisa menebak bahwa Mu Chen adalah penguasa surgawi. Bahkan jika mereka bodoh, meskipun mereka belum pernah melihat penguasa surgawi yang begitu muda. Memang, manusia menderita ketika makhluk abadi bertarung. Mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Terlepas dari Mu Chen atau latar belakang menakutkan dari Raja 100 Roh, mereka adalah keberadaan yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun di sini. Mereka mirip dengan dewa yang mendikte nasib mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa meringkuk saat para dewa bertarung. Sementara semua orang di sini ketakutan, Mu Feng dan rekan-rekannya dari aliansi spiritual utara tercengang oleh adegan ini. Sedemikian rupa sehingga bahkan Tang Qianer melebarkan mulutnya karena terkejut. Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa penguasa bumi yang sempurna akan menjadi seperti boneka di tangan Mu Chen. Hierarki yang lebih tinggi dari aliansi spiritual utara saat ini adalah berbagai penguasa wilayah dari alam spiritual utara, dan mereka akrab dengan Mu Chen. Saat itu, Mu Chen masih lembut ketika dia pergi. Tetapi siapa yang menyangka bahwa pemuda itu akan berada di luar jangkauan mereka ketika dia kembali. Raja 100 Roh pucat pada keheningan ini dengan keterkejutan di matanya. Namun, dia tidak terkejut seperti yang lain. Bagaimanapun, orang tuanya juga penguasa surgawi. Dengan demikian, dia merasa marah dengan penghinaan Mu Chen dan dia mencibir, betapa perkasa. Anda telah melumpuhkan pengawal saya, yang merupakan penatua dari Sekte Mendalam Utara. Apakah Anda menantang Sekte Mendalam Utara saya? Petik 2. Mu Chen tersenyum. Sekte Mendalam Utara, tidak pernah mendengar hal tersebut. Raja 100 Roh menertawakan, ayahku adalah master sekte dari Sekte Mendalam Utara, penguasa surgawi abadi. Saat dia berbicara, kata-katanya mengandung jejak kebanggaan. Meskipun dia tidak tahu tentang latar belakang Mu Chen, dia bisa menebak bahwa yang terakhir hanyalah penguasa surgawi roh. Meskipun Raja 100 Roh hanyalah penguasa bumi kecil, yang memiliki jarak yang sangat jauh dari tokoh-tokoh puncak dunia 1000 besar, dia tahu bahwa penguasa surgawi dipisahkan oleh tingkat dari orang tuanya. Sebelum penguasa surgawi abadi, penguasa surgawi roh bukanlah apa-apa. Penguasa surgawi abadi, benar-benar sesuatu. Mu Chen menganggukkan kepalanya sebelum melanjutkan, tapi kamu masih sampah. Seketika, senyum mengejek di wajah Raja 100 Roh membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan begitu sombong.
Bahkan setelah mengetahui bahwa ayahnya adalah penguasa surgawi abadi, dia tidak mundur. Penatua berjubah hitam lainnya maju selangkah di samping Raja 100 Roh dan menangkupkan kedua tangannya. Tuan, Anda telah melumpuhkan seorang penatua dari Sekte Mendalam Utara saya, dan dapat dianggap bahwa Anda telah melampiaskan kemarahan Anda. Jadi mengapa Anda ingin membuat hal-hal tidak bahagia dengan Sekte Mendalam Utara saya? Jika Anda dapat mengambil langkah mundur, Sekte Mendalam Utara sama sekali tidak akan mengejar masalah ini. Sebagai penatua dari Sekte Mendalam Utara, tetua berjubah hitam tahu kekuatan penguasa surgawi. Meskipun Raja 100 Roh memiliki dukungan yang kuat, mereka akan mati di sini jika mereka memprovokasi penguasa surgawi muda ini. Jadi bahkan jika ayah Raja 100 Roh datang untuk membalas dendam untuk mereka, mereka semua akan mati saat itu. Huff, Penatua Lu, tidak perlu takut padanya. Aku akan melihat apa yang berani dia lakukan padaku hari ini. Bahkan jika dia membunuhku, ayahku akan memastikan dia akan mengikutiku, dan memiliki penguasa surgawi yang mengikutiku sampai mati bukanlah kerugian. Melihat tetua berjubah hitam mencoba menenangkan keadaan, Raja 100 Roh mencibir saat dia dengan kejam menatap Mu Chen dan menantang yang terakhir dengan tatapannya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang melawannya dengan dukungan orang tuanya. Namun, dia diperlakukan seperti sampah hari ini, yang benar-benar membuatnya marah. Pada saat yang sama, dia tidak takut Mu Chen membunuhnya. Sepertinya kamu benar-benar tidak takut aku membunuhmu. Mu Chen memainkan cangkir di depannya dan tersenyum acuh tak acuh. Suaranya mengandung niat membunuh yang mengerikan yang langsung menyebabkan seluruh istana membeku. Semua orang juga menggigil kedinginan saat mereka menatap Mu Chen dengan ketakutan. Orang ini tidak akan benar-benar membunuh Raja 100 Roh, kan? Jika Raja 100 Roh benar-benar mati di sini, Master Sekte dari Sekte Mendalam Utara dan Sekte 100 Bunga mungkin memandikan seluruh benua 100 Roh dengan darah. Bocah bau, Mu Feng juga tidak bisa membantu berbicara. Dia tidak takut pada Raja 100 Roh, tapi dia khawatir Mu Chen akan membunuhnya. Jika itu masalahnya, orang tua Raja 100 Roh akan benar-benar membalas dendam pada Mu Chen. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Mu Chen, dua penguasa surgawi sangat menakutkan. Jadi, dia lebih suka menanggungnya dan tidak membiarkan Mu Chen mengambil risiko. Hierarki yang lebih tinggi dari aliansi spiritual utara juga menjadi tidak nyaman. Mereka tidak dapat ikut campur dalam masalah ini, tetapi mereka tahu bahwa jika Raja 100 Roh meninggal di sini, seluruh alam spiritual utara mungkin terlibat dalam kemarahan orang tua yang terakhir. Meskipun Mu Chen kuat, dia tidak bisa berurusan dengan dua penguasa surgawi, kan? Selanjutnya, salah satu dari mereka bahkan adalah penguasa surgawi abadi yang legendaris. Mu Chen, Tang Qian'er juga menarik Mu Chen. Meskipun Raja 100 Roh penuh kebencian, orang itu memiliki latar belakang yang kuat. Jadi, tidak baik jika mereka jatuh sepenuhnya. Beralih ke mereka, Mu Chen tersenyum pada mereka. Percayalah kepadaku, aku akan menghadapinya. Melihat senyum Mu Chen, Mu Feng tidak lagi berbicara. Dia mengerti putranya ini. Mu Chen bukan orang yang gegabah, dan dia harus percaya diri dalam melakukan ini. Bahkan Tang Qian'er menganggukkan kepalanya setelah ragu sejenak. Raja 100 Roh juga memperhatikan Mu Chen menenangkan Mu Feng dan Tang Qian'er. Keraguan-raguan Mu Feng dan Tang Qian'er membuatnya mengerti bahwa ancamannya berguna, yang senyumnya langsung menjadi arogan. Jadi bagaimana jika Anda seorang penguasa surgawi? Di hadapan orang tuaku, kamu masih harus sujud. Sepertinya kamu cukup percaya diri pada orang tuamu, suara Mu Chen bergema saat dia tersenyum. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu kesempatan. Panggil orang tuamu ke sini, aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mendengar kata-katanya, murid Raja 100 Roh menjadi dingin saat dia menatap Mu Chen. Yang mulia, tetua berjubah hitam itu berteriak. Namun, Mu Chen tidak mendengar apapun yang dia katakan dan berbalik ke arahnya. Aku akan memberimu setengah hari untuk mendapatkan cadangan apapun yang dia inginkan. Suaranya tiba-tiba berhenti sebelum dia mengulurkan jarinya ke arah Raja 100 Roh. Seketika, lengan Raja 100 Roh terpotong dengan darah mengalir ke bawah. Mengabaikan teriakan Raja 100 Roh, Mu Chen melambaikan tangannya dan dia melemparkan lengan itu ke sesepuh berjubah hitam. Bawalah bersamamu, kalau tidak, mereka mungkin mengira aku bercanda. Melihat Raja 100 Roh memeluk bahu tanpa lengannya sambil berteriak, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan sangat menentukan. Sepertinya yang terakhir benar-benar ingin berselisih dengan orang tua Raja 100 Roh. Penatua berjubah hitam juga terkejut sambil memegang lengan itu. Penatua Lu, pergilah, pergi, panggil orang tuaku. Saya ingin sampah ini menderita. Aku ingin membunuh seluruh keluarganya. Memegang lukanya, Raja 100 Roh meraung dengan tatapan ganas. Merajut alisnya, Mu Chen menunjukkan dengan jarinya dan lengan lain dari Raja 100 Roh jatuh. Bawa dua, Mu Chen melemparkan lengan lainnya ke tetua berjubah hitam dan tersenyum. Namun, senyumnya membuat yang terakhir merasa takut. Sambil memegang kedua lengannya, tetua berjubah hitam itu menggertakkan giginya dan berkata kepada Mu Chen, "Tuan, Anda dalam masalah, sekarang. Kamu akan menyesalinya." Ketika dia selesai, dia juga tidak berani tinggal di sini dan berubah menjadi seberkas cahaya yang membubung ke langit, menuju ke arah spiritual teleportasi. Ketika tetua berjubah hitam pergi, suasana di aula menjadi padat. Meskipun lengan Raja 100 Roh telah hilang, dia masih menatap Mu Chen dengan kejam, sambil menunggu kedatangan orang tuanya. Pada saat itu, dia pasti akan merobek anggota tubuh semua kerabat Mu Chen dan menyiksa mereka sampai mati. Meskipun suasana di aula, Mu Chen tidak terlalu terganggu. Dia menoleh ke Mu Feng dan tersenyum. "Pops, aku membawa seseorang kembali untukmu." Pada saat ini, bagaimana Mu Feng memiliki mood untuk memikirkannya. Karena itu, dia dengan masam menjawab, "Saya tidak tertarik, tidak peduli siapa yang Anda bawa." Mendengar kata-katanya, ekspresi Mu Chen menjadi aneh. Seolah-olah dia sedang menyombongkan diri. Sementara Mu Feng ingin tahu tentang ekspresi Mu Chen, dengusan lembut terdengar bahkan sebelum dia bisa bertanya, "Oh, tidak tertarik padaku." Seiring dengan suara itu, semua orang bisa melihat siluet berjalan masuk, menatap Mu Feng. Melihat siluet itu, mata Mu Feng langsung melebar saat cangkir di tangannya terlepas dan jatuh ke tanah. Bab 1440. Ketika cangkir itu pecah di tanah, Mu Feng melihat siluet yang berjalan masuk dengan tidak percaya. Siluet itu terukir dalam di hatinya, meskipun bertahun-tahun berpisah. Senyum atau cemberut dari siluet itu akan menyebabkan hatinya bergetar. Karena melindungi Mu Chen, King Yanjing memilih untuk pergi. Jadi orang hanya bisa membayangkan berapa banyak rasa sakit yang harus diderita Mu Feng saat itu. Di satu sisi adalah kekasihnya, dan anaknya di sisi lain. Dalam proses membesarkan Mu Chen, dia telah menderita terlalu banyak kesepian, dan dia praktis memikirkan siluet itu baru-baru ini. Namun, dia tahu betapa sulitnya bagi mereka berdua untuk bertemu. Jadi, dia tidak menunjukkan emosi itu di hadapan Mu Chen, meskipun dengan kerinduan di hatinya. Ketika Mu Chen meninggalkan alam spiritual utara, dia berjanji akan membawa King Yanjing kembali. Pada saat itu, Mu Feng tidak terlalu memikirkannya karena dia tahu kesulitannya. Dengan demikian, dia praktis tidak pernah berharap bahwa Mu Chen benar-benar akan membawanya kembali. Little King menatap siluet itu, suara Mu Feng mulai bergetar. Siluet itu berdiri di depan Mu Feng dan menatap wajahnya yang sudah tua. Bahkan matanya tidak bisa membantu menjadi berair. Saat itu, dia tersesat dan datang ke 100 benua roh. Dia menjadi lumpuh saat itu dan hanya memiliki kekuatan penguasa bumi yang sempurna dengan energi spiritual yang menyebar dari tubuhnya, dan semua binatang spiritual di hutan telah memperlakukannya seperti makanan. Ketika dia putus asa, dia bertemu Mu Feng. Pria itu, yang lemah hatinya, telah membawanya tanpa ragu-ragu dan lolos dari selubung binatang spiritual. Meskipun dia dipenuhi luka, dia tidak pernah menyerah. Meskipun tindakannya sedikit gila dan bodoh di matanya, itu menyentuhnya. Dia bertemu terlalu banyak orang jenius, tetapi sudah umum di antara mereka untuk membuang teman mereka ke samping dan melarikan diri saat dalam bahaya. Karena itu, jarang baginya untuk melihat seseorang yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seseorang yang mereka temui untuk pertama kalinya. "Kamu sudah tua." Tangan King Yanjing dengan lembut menyentuh pipi Mu Feng, yang tertutup janggut. Dengan canggung menggelengkan kepalanya, Mu Feng menjawab, "Tapi kau tetap cantik. Kamu tidak pernah berubah. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak tertarik padaku?" King Yanjing tersenyum. Bahkan seorang wanita yang lembut tidak akan semudah itu berurusan dengan kekasihnya. Seketika, Mu Feng merasakan sakit kepala saat dia menatap Mu Chen, yang sedang bergembira. Ini semua salah bocah busuk itu. King Yanjing tertawa.
Dia secara alami tahu bahwa Mu Feng tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Sambil memegang tangan kasar Mu Feng, dia menjawab, jika bukan karena Chener, aku tidak akan bisa kembali. Kamu telah membesarkan anak kita dengan sangat baik, dan kamu tidak pernah mengecewakan kepercayaanku. Mu Feng menghela nafas. Dia juga tercengang bahwa putranya akan sangat cakap. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengungkapkannya kepada istrinya dan terbatuk. Meskipun aku rajin mengajar, bocah busuk itu juga mampu, dan dia tidak pernah menyia-nyiakan ajaranku. Dari samping, Mu Chen tidak bisa membantu memutar matanya. Mu Feng juga telah pulih dari emosional, karena ini bukan tempat yang tepat. Semua orang menatap mereka. Seketika, wajah Mu Feng memerah dari semua tatapan dan dia dengan pahit berkata kepada King Yanjing, Little King, bocah busuk itu menyebabkan masalah saat dia kembali. Bahkan sekarang, dia merasa takut. Bagaimana jika orang tua dari Raja 100 Roh datang? Bagaimana mereka menghadapinya? Jika situasinya tidak benar, sepertinya dia harus meminta Mu Chen untuk membawa King Yanjing dan melarikan diri. Sambil tersenyum, King Yanjing menjawab, Chener tahu batas kemampuannya. Biarkan dia menanganinya. Setelah dia berbicara, dia menoleh ke Tang Qianer dan tersenyum. Kamu pasti Qianer, kan? Mata Tang Qianer melebar saat dia melihat ke arah King Yanjing. Dia belum pernah bertemu ibu Mu Chen. Mendengar bahwa yang terakhir memintanya, dia mengangguk sambil merasa bingung. Setelah itu, dia menoleh ke Mu Chen. Dia tidak tahu bagaimana berbicara dengan ibunya. Nama ibuku adalah King Yanjing. Mu Chen tersenyum. Bibi Jing. Tang Qianer memanggil dengan patuh. Senyum lembut menyebar di bibir King Yanjing. Aku pernah mendengar bahwa kamu tumbuh bersamanya. Karena kamu memanggilku Bibi Jing, maka aku akan memberimu hadiah kecil. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan liontin kristal dengan kompas segi 6 yang ditutupi dengan tanda yang dalam. Terima kasih, Bibi Jing. Tang Qianer segera menerimanya dengan kebahagiaan di wajahnya. Namun, dia hanya merasa bahwa liontin ini indah. Hanya Mu Chen yang bisa merasakan bahwa ada arai di tingkat Grandmaster arai spiritual yang disegel di dalamnya. Di saat-saat berbahaya, itu bahkan bisa bertahan melawan serangan penguasa surgawi roh. Ini jelas merupakan jimat pelindung. Pada saat ini, Lingxi dan Long Xiang juga datang. Ketika Long Xiang datang, banyak orang langsung mengarahkan pandangan mereka. Meskipun mereka tidak tahu tingkat Mu Chen, mereka bisa merasakan dari tekanan Long Xiang bahwa ini adalah penguasa bumi yang disempurnakan, yang sama sekali tidak kalah dengan dua pengawal Raja 100 Roh. Ini Lingqi. Dia telah mengikutiku sejak kecil, dan aku sudah menganggapnya sebagai anak perempuan. King Yanjing memperkenalkan saat dia menarik Lingxi. Lingxi sedikit cemas saat dia melihat Mu Feng dan dengan patuh memanggil, Lingxi menyapa pamanmu. Seketika, Mu Feng tertawa kecil sambil menatap Lingxi dengan lembut. Bagus, seorang anak perempuan jauh lebih baik daripada bocah busuk itu, yang hanya ingin membuat lelucon dari ayahnya. Mendengar kata-katanya, Lingxi tersenyum. Tuan, saya pengawal Nyonya, Long Xiang. Long Xiang dengan hormat membungkuk ke arah Mu Feng. Ketika Mu Feng melihat ini, dia segera, dengan canggung mendukung Long Xiang. Ini adalah penguasa bumi yang disempurnakan, dan bahkan di benua 100 roh, ini adalah seorang ahli yang bahkan harus dihadapi oleh Raja 100 roh. Jadi, dia bingung ketika keberadaan seperti itu menghormatinya. Untuk mengalihkan suasana canggung, Mu Feng langsung memperkenalkan teman-temannya dari aliansi spiritual utara ke King Yanjing, yang terakhir tersenyum saat dia menjawab. Ketika Mu Chen melihat ini, dia dalam hati canggung. Jika mereka tahu bahwa ibunya adalah leluhur arai spiritual Saint Great, mereka mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk berbicara dengannya. Sementara Mu Chen dan teman-temannya sedang menikmati reuni mereka, semua orang di aula tetap diam. Tidak ada yang berani berbicara. Pada saat yang sama, tidak ada yang berani datang dan menyapa mereka. Ketika orang tua dari Raja 100 Roh tiba, pasti akan ada pertarungan yang menghancurkan bumi. Pada saat itu, jika Mu Chen tidak bisa menghadapi mereka, maka hari ini mungkin akan berakhir dengan tragedi. Jadi siapa yang berani datang dan berbicara dengan aliansi spiritual utara sekarang? Raja 100 Roh dengan kejam menatap ke arah Mu Chen dan meraung di dalam hatinya. Nikmati saja untuk saat ini. Ketika orang tuaku tiba, kalian bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan tatapan ganasnya.
Dia juga ingin menangani masalah ini secara menyeluruh hari ini dengan membiarkan Raja 100 Roh memanggil bantuan. Bagaimanapun, alam spiritual utara adalah kerja keras Mu Feng. Meskipun tidak ada apa-apa di mata Mu Chen, itu sangat penting bagi ayahnya. Oleh karena itu, dia harus menangani masalah ini sekali dan untuk selamanya untuk memastikan kedamaian Mu Feng dan aliansi spiritual utara. Apakah itu Raja 100 Roh atau Master Sekte dari Sekte Mendalam Utara, mereka akan menjadi bahaya tersembunyi jika dia tidak bisa menangani mereka dengan benar. Dengan pemikiran ini, Mu Chen diam-diam duduk di samping dan menunggu. Seiring waktu secara bertahap berlalu, semua orang mulai merasa tidak nyaman. Mereka bisa merasakan bahwa badai mendekat. Saat matahari berangsur-angsur terbenam, cahaya merah tua menyinari seluruh kota 100 Roh. Tiba-tiba, Mu Chen membuka matanya. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang berasal dari array spiritual teleportasi. Akhirnya, mereka ada di sini, komentar Mu Chen. Detik berikutnya, energi spiritual yang kuat menyapu seluruh wilayah. Semua orang di kota 100 Roh dengan gelisah gemetar karena tekanan energi spiritual. Ketika tekanan muncul, lorong spasial tiba-tiba muncul di langit istana ini. Semua orang langsung terkejut ketika mereka melihat atap aula ini terhempas saat energi spiritual yang menakutkan turun. Pada saat yang sama, suara seorang wanita yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema, "Siapa yang berani memotong tangan anakku? Keluar!"